waters. Quran kama arafna anna al-Quran kutilahu muqaddatu lil muslimin. Stay at home is the best way to stop the spreading of the virus. If you stay at home, you protect yourself, some people around you, and also our health workers. Menginjak acara berikutnya adalah pembuka sambutan atau yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Bapak Muhammad Anwar SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, yang kami hormati, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam agenda talk show parenting yang insyaallah ini perdana dilakukan untuk terkhusus di orang tua siswa SMP Taqiyah Rasyida. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta hamba Allah yang senantiasa istiqomah, dan semoga kita semuanya juga dalam golongan hamba Allah yang istiqomah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di agenda talk show ini. Semoga nanti Bapak Ibu sekalian bisa sampai dengan selesai mengikutinya, dan harapannya dari apa yang kemudian kita agendakan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pengetahuan tentang terkhusus pada membersamai anak-anak kita yang saat ini mungkin menginjak ke remaja, begitu nih, terutama di usia SMP. Nah, melihat beberapa fenomena yang terjadi saat ini di pendidikan kita, terutama saat ini kan tidak ada tatap muka, kemudian pembelajaran melalui daring ataupun luring ya, yang kita tidak bisa mengontrol secara langsung. Maka ini sebenarnya juga ada hikmahnya bagi Bapak Ibu sekalian. Hikmahnya adalah Bapak Ibu sekalian lebih dekat dengan mereka, lebih tahu apa saja yang kemudian, aktivitas apa saja yang kemudian mereka lakukan, gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti, dan mohon maaf bila ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan ya, karena ini mungkin masih penyesuaian ya, yang biasanya kita tatap muka langsung, saat ini kita harus menggunakan media komunikasi berupa Zoom. Tadi juga ada kesalahan teknis ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dari kami cukup. Selamat mengikuti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Anwar SPDI selaku Kepala Sekolah SMP IT Taqiyah Rasyida Kartasura. Selanjutnya adalah penyampaian CV Ustadz Rosnendia Yudawiguna yang akan saya bacakan. Beliau selaku moderator pada malam hari ini. Ustadz Rosnendia Yudawiguna, beliau adalah Kabid Litbang Pusdika atau Pusat Studi Kebangsaan. Beliau juga menjabat sebagai koordinator LISPI atau Lingkar Studi Peradaban Islam dan Indonesia. Beliau juga merupakan seorang penulis buku Pancasila Panduan Ideal Generasi Milenial. Kemudian riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan SD, SMP sampai dengan SMA di Kota Purwokerto. Kemudian beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau juga sedang menempuh pendidikan Strata 2 di Magister Pendidikan Islam UMS. Kemudian riwayat organisasi sebagai pimpinan redaksi lembaga pers, mahasiswa Novum Fakultas Hukum UNS tahun 99,
Beliau merupakan Ketua Komisi Sosial Politik Dewan Mahasiswa UNS tahun 2000. Beliau juga merupakan Ketua Divisi Sosial Masyarakat dan Informasi BEM UNS tahun 2001. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Tim Mahasiswa Pendamping Sekolah Anak dan Pemuda Jalanan atau KAPAS Keluarga Pengaman Surakarta tahun 2002. Beliau merupakan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP IT Taqiyah Rasyidah, Guru Ekstrakurikuler Fathahillah Study Club. Kemudian beliau juga sebagai Pembina Kajian Indonesian and Islamic Civilization Studies atau Islamic Case. Kemudian beliau adalah Sekretaris AP3 KNI periode 2015-2017, yaitu Asosiasi Profesi Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia, Chapter Jateng. Beliau juga merupakan Kadif Pendidikan dan Kebudayaan Remaja Masjid Agung Surakarta. Kemudian beliau juga sebagai koordinator tim media Masjid Agung Surakarta. Masya Allah, keren sekali ya beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja karena saya juga sangat interesting banget sama beliau ya. Sangat keren. Langsung saya serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator kita pada malam hari ini, Ustadz Rosnendia Yudawiguna. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, jazakillah khairan. Terima kasih kepada Ustadzah Wahmuna, partner kami sesama guru di tim guru SMP IT Taqiyah Rasyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda dan Ayahanda semuanya di rumah, dan selamat malam Ustadz Ustadzah, juga para pemirsa dari berbagai tempat ya yang mengikuti acara kami pada hari ini, yaitu Talkshow Parenting ya, yang subhanallah luar biasa. Ada peserta terjauh dari Sambas dan juga dari Bekasi ya. Masya Allah, semoga nanti diskusi kita, ilmu kita yang akan disampaikan oleh beliau pembicara kita akan bermanfaat. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan semoga selalu bahagia ya. Ayah bunda semua bahagia insya Allah ya, bersama keluarga di rumah, bersama anak-anak ya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat ya ayah bunda, dan anak-anak kita yang dulu mungil dan lucu sekarang beranjak remaja, yaitu masa di mana seperti kita ketahui bersama adalah sebuah masa peralihan ya, yang pasti banyak hal yang terjadi ya seiring dengan perkembangan fisik dan psikologi mereka. Nah, maka dari itu ayah bunda sekalian, kira-kira bagaimana ya kita semua ini bersama-sama sebagai guru juga sebagai orang tua gitu ya, bagaimana mendampingi mereka dalam masa peralihan ini ya. Kemudian mereka ini tergolong masa remaja yang bagaimana? Kemudian di zaman apa? Berbeda atau tidak ketika dengan masa remaja kita dulu ya. Kemudian apabila mereka mulai ada tumbuh hormon-hormon untuk jatuh cinta begitu, kemudian punya sahabat, siapakah sahabat mereka begitu. Kemudian sekarang anak-anak sekarang punya dua dunia, yaitu dunia maya dan dunia realita. Berbedakah mereka atau sama di kedua dunia itu? Adakah split personality atau terdapat kesamaan yang identik begitu? Nah, tentu banyak hal yang akan kita bahas dalam hal ini, dan untuk menyingkat waktu kita akan perkenalkan, mungkin bisa minta tolong slide-nya Ustadz Anwar, kepala sekolah kami yang tercinta yang luar biasa yang membantu kita pada kali ini juga untuk membimbing acara ini. Ibu, ayah bunda sekalian, kita punya partner ya, yaitu Biro Psikologi Obsesi ya, di mana di biro ini beliau semua berkumpul para psikolog ya yang punya pusat tumbuh kembang ya, kemudian melayani seminar, workshop dan pelatihan. Kemudian beliau sudah punya banyak klien ya. Selain kita SMP Taqiyah Rasyidah, juga ada klien yang lain, sekolah-sekolah yang lain, bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, banyak sekali itu ya. Dan Masya Allah, subhanallah, untuk mengembangkan potensi remaja, untuk mengukur tingkat perkembangan segala macam, sudah ada instrumen-instrumen yang disiapkan. Nah, beliau semua di sini dipimpin oleh Bunda Budi Lestari ya.
Bunda Budi Lestari, sarjana psikologi. Ya, beliau adalah psikolog. Ya, beliau inilah pemateri kita pada malam hari ini. Selamat datang Bunda Tari. Apa kabar Bunda Tari? Sudah datang ya? Sehat ya Bunda Tari ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae-nya. Beliau aktivitas adalah merupakan psikolog di beberapa sekolah. Beliau Bunda Tari juga merupakan owner lembaga pendidikan KP Pelangi dan juga Biro Psikologi Obsesi. Nah, beliau juga menjadi narasumber parenting untuk majalah Hadilah ya. Kemudian beliau juga seorang psikolog klinis anak dan remaja. Ya, pendidikan terakhir beliau ada di program profesi psikolog. Kalau ingin silaturahim ke rumah beliau ada di Perum Candi Baru, Jalan Raja Wali 5 nomor 3, Gonilan, Kartosuro, Sukoharjo. Ada di nomor HP bisa dicatat ya Bunda semua. Kemudian bersuamikan beliau Bapak Tito Setio Nugroho ST, sarjana teknik ini ya. Ya, beliau ini yang ikut memugar rumah sakit Muwardi nih kalau nggak salah nih. Saya pernah kenal kayaknya. Iya, kemudian beliau punya putra Mas Aufal Marom ya, seorang remaja juga nih di SMA IT Sanfik Magelang, Mas Sultan Avicenna di SMP IT Taruma Football Academy Boarding School Bekasi, dan Mbak Alia Yasmin di EGD Insan Mulia Surakarta ya. Masih satu asosiasi dengan sekolah IT kita, SMP IT Takia Rosida yang luar biasa. Nah, beliau selaku psikolog tentunya juga selaku praktisi karena orang tua juga dari dua remaja yang sedang berkembang ini. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf, baik bunda-bunda sekalian, saya biasanya ngisi pelajaran buat anak-anak panjenengan semua, jadi menyapanya teman-teman ya. Ayah bunda sekalian, untuk menyingkat waktu, saya ingin sedikit slide-kan ya, hal-hal yang saya pribadi ya, dan panjenengan semua, ayah bunda sekalian mungkin juga pernah melihat dan membaca sekilas tentang zaman ini ya. Medsos ya, ada janjian tawuran lewat media sosial, Masya Allah. Ada kenal di medsos remaja ini, mohon maaf, ada yang begitu ya menjadi korban. Next lagi slide ya. Ada kenalan di medsos remaja perempuan jadi korban pelecehan. Wah, ada pentingnya awasi ya. Ternyata remaja mudah percaya orang asing. Apakah benar semacam ini semuanya ya? Dan ini tentu menjadi kekhawatiran kita. Di sela-sela kewajiban kita yang diwasiatkan oleh para nabi, didiklah anakmu dengan sesuai dengan zamannya. Maka kita juga tidak bisa menghindarkan 100% anak-anak dari teknologi dan gadget. Maka kita ambil pilihan juga, kita gunakan aja alat-alat teknologi untuk belajar sekalian. Kita penuhi dengan kebaikan, gitu kan. Tetapi mungkin selain itu, selain filosofi itu, kita juga perlu mengetahui seluk-beluk ya perkembangan remaja dan apa saja yang nanti kita ingin ketahui terkait dengan bagaimana cara-cara kita untuk mendampinginya. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada psikolog kita, pada Bunda Tari, untuk mengisi forum talkshow pada hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bunda Tari. Iya, baik, terima kasih Ustadz Nendi ya. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, insya Allah jelas. Bisa ya. Ya, baik, kebetulan clip on-nya agak error tadi ya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama di sini. Tentunya ya kebersamaan kita ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena karunia dari Allah ya. Malam-malam kita belajar ya. Ya, salah satu tugas kita kan sebagai orang tua harus selalu terus belajar terus dan belajar lagi dan lagi, itu pasti ya. Karena membersamai anak-anak terutama dalam proses tumbuh kembang itu butuh istilahnya sesuatu yang ekstra, kekuatan yang ekstra gitu ya. Salah satunya adalah ilmu, seperti itu. Tetapi memang tidak selalu ya harus mutlak dengan teori, pakai teori. Saya nerapkan ini harus pakai teori dulu gitu, karena bisa jadi misalkan ya kita punya anak, kalau saya 3 kan ya, atau mungkin ada teman saya itu punya anaknya 7 gitu ya. Ketika saya tanya karakternya bagaimana ibu gitu ya, yang jawab berbeda-beda, bahkan masing-masing itu punya keunikan. Nah tentunya untuk menerapkannya pun berarti harus semakin banyak ilmu, begitu kan ya Ustadz Nendi ya. Baik, langsung saja. Nanti kita sifatnya interaktif saja ya, misalkan ada yang mau disampaikan atau bagaimana baiknya ini. Saya menyampaikan dulu gitu, nanti kalau sudah hampir habis waktunya di stop ya. Oh baik ya. Saya soalnya kalau udah ngomong sekitar waktu ya. Oh iya. Ya. Sekitar 20 menit sampai 30 menit Bunda ya. Silakan Bunda. Ya. Slide-nya sudah kami siapkan juga. Ya.
Sudah ya, oh ya baik, boleh. Baik, kali ini temanya Ayah Bunda tentang seberapa kenal dengan anakmu kini, begitu ya. Sebelum dimulai, sambil menunggu slide di awal itu ya, dimulai dulu. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih juga ini ya kepada panitia dan juga kepada para ayah bunda semua yang sudah hadir. Ada beberapa yang teman-teman saya juga ya, rekan-rekan saya juga selamat bergabung di sini. Baik, sudah ya. Ya, saya mulai. Temanya ini ayah bunda seberapa kenal dengan anakmu kini. Temanya begini, mungkin ada yang nanya ya. Emang anaknya sendiri kok nggak kenal gitu ya? Karena beberapa ada begitu ya, ada yang bisa jadi jauh lebih mengenal anaknya itu adalah, mohon maaf, asisten rumah tangganya atau malah ya yang utinya seperti itu ya. Nah, saya kira kita semua tidak termasuk yang begini. Nah, di sini kita nanti akan kupas poin demi poin begitu terkait dengan slide berikutnya ya. Terkait dengan anak-anak kita. Nah, kalau kita berbicara tentang anak-anak usia prabalik atau balik gitu ya, atau bisa dibilang di sini usia remaja, kita nggak akan lepas dari pembahasan ini, generasi alfa. Mungkin kita juga nggak asing lagi ya dengan istilah generasi alfa. Nah, di mana penjelasannya adalah generasi alfa itu adalah generasi yang lahir di usia kisaran sekarang berarti 14-an ya, atau 10 sampai 14. Nah, ini terlahirnya di usia 2010. Nah, kalau anak-anak kita yang sekarang SMP rata-rata kan kelahirannya SMP kelas 1 maksudnya ya. Rata-rata kelahiran 2007 2008. Betul begitu ya Tartendi ya? Iya, betul. Nah, anak saya juga kelas 1 SMP kelas 1 namanya 7 ya. Sekarang namanya kelas 7. Nah, tapi di sini kita tetap harus tahu seperti apa sih generasi alfa gitu ya. Karena memang anak-anak kita kan terlahirnya di usia-usia menjelang ini. Nanti saya jelaskan tentang generasi ya, beberapa generasi. Nah, kalau generasi alfa itu merupakan generasi yang dimana paling akrab dengan teknologi digital. Ya, banyak ini fitur-fitur yang memang itu terkait dengan digital ya. Bahkan mungkin mau nge-remote TV atau bisa jadi mungkin nge-remote laptop juga atau nge-remote buku mungkin ya nantinya itu akan ada ya, itu pakai digital seperti itu. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini sekilas kita akan bahas ya. Nanti kita bisa cari tahu nih, saya termasuk di generasi apa ya gitu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan generasi. Kalau generasi kita di usia berapa kira-kira ini kita? Rata-rata yang generasi X atau generasi Y ya. Kalau saya mepet di generasi X ini ya, sudah mulai kepala 4 kan gitu ya. Nah, sementara anak-anak kita terlahir itu di jenjang generasi Z atau generasi alfa ini. Nah, begitu kan, mau nggak mau kita memang harus bisa mengerti ada sekian perbedaan-perbedaan yang tadi sudah sekilas saya sampaikan adalah tentang generasi alfa. Baik, slide selanjutnya. Nah, idealnya sebisa mungkin kita berusaha untuk mengkondisikan ya bagaimana sih pembentukan karakter anak-anak pada generasi alfa itu gitu. Kalau anak-anak yang sekarang kelas 1 SMP itu berarti kurang lebihnya kan masih di generasi peralihan antara generasi Z dan generasi alfa ya. Karena terlahir di usia 2008. Baik, kita buka satu persatu. Karakter apa saja yang perlu dibentuk gitu untuk anak-anak generasi alfa supaya mereka bisa istilahnya punya imun yang kuat ya, karena memang gadgetnya itu kan luar biasa gitu, efek dari gadget ataupun teknologi itu ya sangat dahsyat gitu ya. Yang pertama adalah diharapkan anak itu bisa menjadi anak yang memiliki kreativitas dan inovasi yang bagus gitu. Seperti itu. Mau nggak mau dengan kecanggihan teknologi itu, nah kalau diambil sisi positifnya ya anak-anak akan lebih berkembang dari sisi ininya, kreativitas dan inovasinya. Kemudian yang kedua diharapkan ini terkait dengan kognitif ya, pola pikirnya. Anak-anak itu nanti mereka akan terbentuk menjadi generasi yang bisa berpikir lebih kritis ya, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Ini penting loh ya.
kebetulan sekilas saya sampaikan saja kasus-kasus dari klien-klien saya selama rentang Maret sampai pandemi ini gitu, sampai Agustusan ini, ternyata kurang lebihnya juga relevan dengan kasus-kasus yang dikolek maksudnya dikumpulkan gitu ya oleh rekan-rekan psikolog klinis. Kan kita kebetulan ya, bukan kebetulan, memang ada sebuah program dari Ikatan Psikolog Klinis atau IPK itu untuk melakukan konseling free gitu sifatnya selama pandemi gitu. Karena kebetulan kemarin yang dicek itu rentang antara Maret sampai Agustus. Ternyata ditemukan sekian permasalahan ya, kalau di ranking itu ada 6 tingkatan ranking begitu. Yang paling pertama itu yang terjadi itu adalah hambatan belajar. Maksudnya terhambat dari sisi ya banyak sekali keluhan-keluhan terkait dengan belajar. Kegiatan ya ini tadi daring yang tentunya juga mau nggak mau terkait dengan gadget ya. Secanggih apapun ataupun seindah apa, bukan seindah ya, maksudnya senyaman apapun pakai gadget, tetapi lama-lama anak akan lebih nyaman tetap begitu ya, anak, orang tua ataupun guru tetap lebih akan terbangun karakter gitu ya, kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah itu akan lebih terasah ketika apa? Ketika ada tatap muka. Nah, kita berdoa ya, berharap semoga segera bisa berakhir pandemi ini sehingga ya bisa ini lagi ya, ada kegiatan sifatnya offline lagi, sekolah seperti biasa tatap muka begitu. Baik. Nah, terkait dengan klien-klien yang saya hadapi juga ya, beberapa anak-anak itu ada yang mereka itu menjadi korban bullying begitu. Maksudnya mengalami efek gangguan mental akibat bullying, perilaku bullying gitu. Kemudian juga ada yang akibat ada traumatik. Nah, di sini mau nggak mau ketika anak itu dia memiliki kemampuan berpikir kritis gitu ya, masih slide yang tadi ya di atasnya, dan kemampuan problem solving yang bagus, insya Allah hal-hal itu tadi bisa lebih ditata ataupun dikelola begitu. Dan yang ketiga pembentukan karakter yang diperlukan oleh generasi alpha itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kalau anak-anak itu anak-anak generasi alpha, mereka dibiarkan ya berinteraksi full dengan IT ataupun gadget begitu ya, maka akan menghambat pola komunikasi mereka seperti ini. Karena asik dengan ya itu tadi ya, asik dengan dunia maya, bukan dunia nyata ya. Pada dunia nyata itu justru sangat luar biasa efeknya gitu ya, untuk pembentukan kecerdasan interpersonal dia ya, berinteraksi dengan sekitar. Yang berikutnya adalah diharapkan bisa ada kolaborasi itu maksudnya ya itu tadi, bisa menyelaraskan gitu ya antara dunia nyata dan dunia maya. Ini yang harus 4 poin ini yang harus kita bangun karakternya biar terbentuk sejak dini tentunya ya, karena mau nggak mau generasi alpha itu sejak bayi ceprot istilahnya gitu ya, mereka sudah kenal gadget. Iya kan ya, iya karena memang sudah ada di dunianya. Kalau kita dulu mungkin zaman kita dulu ya masih pakai awalan itu kan perubahan slide selanjutnya ya. Jadi ada semacam bisa dibilang apa ya, revolusi digital gitu ya. Dulu zaman saya SD itu ingat pakai teleponnya tuh yang diputer, misalnya nomornya 5431, 5 diputer dulu, 321 ya seperti itu kan. Kemudian sudah mulai beralih menjadi telepon yang sudah mulai telepon genggam. Dulu saya pakainya telepon umum, Bunda. Telepon umum pernah ya, telepon umum yang pakai koin cering gitu masuk ya. Seneng tuh rasanya kalau udah bunyi cering, aduh kok habis gitu ya. Jadi banyak-banyak nuker koin. Kemudian berikutnya lagi sudah mulai ke zamannya yang pakai yang HP yang antenanya panjang itu apa namanya, Siemens kalau nggak salah dulu ya. Itu kayaknya canggih sekali kalau punya itu ya. Kemudian sudah mulai poliponik. Sampai akhirnya yang HP seingat saya dulu Nokia ya, yang kartunya tuh aduh kayaknya kartunya kebanggaan kalau sampai sekarang masih ada ya gitu. Kartunya nomornya sekian digit gitu, dan itu harganya mahal, rasanya kayak jadi orang top saat itu ya. Kemudian berganti jadi BlackBerry dan menjadi Android ataupun smartphone begitu. Baik, itu beberapa peralihan. Nah, kita di sini, kita yang tadi generasi X ataupun Y mengalami revolusi itu semuanya, ya kan ya Ustaz Nendi ya?
mengalami itu semuanya. Nah, makanya terkadang kita sendiri pun juga ada masalah. Maksudnya ada masalah itu kita sendiri terkaget-kaget, mungkin masih fase ada yang euforia gitu ya. Gimana kita mau nyetop gadget anak kita, kita juga nggak bisa lepas, bahasanya begitu ya. Bahkan ada itu anak ya, karena kita mungkin mau nggak mau, kayak saya pun juga ya, banyak bekerja lewat gadget, menerima klien, konseling kadang lewat gadget gitu ya. Nah terkadang juga saat harus bersama anak ya, contoh saja terutama masih kecil itu ya, dia sudah bikin planning, Umi, aku besok kalau pas di sini, maksudnya karena kan sering di tempat eyangnya gitu ya, tempat utinya, nanti Umi HP-nya disimpan dulu, habis itu kita nanti bikin konten rekaman. Nah, mereka sampai anak-anaknya sampai astagfirullah, saya diingatkan ini sama si kecil gitu ya. Iya, nah iya, HP-nya disimpan dulu. Maksudnya biar fokuslah sama aku gitu kan, intinya itu ya. Baik itu. Nah, di sini di slide ini saya ingatkan gitu bahwa kita berada di antara generasi imigran digital yang mereka lahir sebelum munculnya teknologi digital. Nah, kalau kita kan di antaranya. Dan generasi digital yang generasi lahirnya itu setelah ada adopsi apa istilahnya peralihan dari gadget itu tadi. Nah, tentunya yang saya bilang tadi, kita pun harus berhati-hati, harus ya beradaptasi juga dengan itu semua. Jangan sampai kita juga kebablasan. Baik ya, selanjutnya slide. Nah, di sini mau tidak mau kita harus mau gitu ya, karena memang harus dijalani. Kita gitu sebagai orang tua harus siap mendampingi anak yang tumbuh di era generasi Z gitu ya. Dan ada yang sebagian sudah di generasi alpha. Nah, di sini kenapa harus siap, mau nggak mau harus siap, karena memang gencarnya serangan digital itu suatu kemestian pasti, yang saya bilang tadi ya, dari bayi ceprot itu sudah kenal gadget gitu kan ya. Ya inilah memang. Baik, untuk lebih menguatkan, saya di sini kasih sumber untuk bisa menguatkan ataupun memperbanyak materi atau literasinya ya. Silakan, ini bisa dibuka ya. Slide berikutnya. Nah, ini ada pesan catatan gitu untuk saya dan juga semuanya ini ya. Terkait dengan era digital tadi. Sekarang gitu ya, dengan pembelajaran yang sifatnya daring, mau nggak mau gitu ya, tetap pakai sarana dari gadget kan ya, walaupun emang beda-beda, ada yang mungkin pakai Zoom, ada yang pakai apa istilahnya flash disk lewat laptop begitu ya, jadi nggak terlalu banyak di gadget, ataupun ada juga yang pakai media WhatsApp begitu, itu masing-masing ada, tetapi mau nggak mau tetap ada unsur pakai teknologinya gitu kan ya. Nah di sini catatan yang pertama, pengasuhan dan pembelajaran anak ya dalam kondisi yang normal, maksudnya normal itu ketika sudah ada tatap muka, itu sudah seolah sangat menantang kan gitu ya. Luar biasanya gitu mendampingi anak-anak. Apalagi di kondisi sekarang yang penuh dengan segala tidak normalannya. Itu ya. Jadi kalau kita sudah bilang ini tantangan, insya Allah kalau udah ada tantangan itu kan harus bisa gitu kan ya. Beda kalau ini beban, aduh rasanya itu ya gimana gitu kan ya. Ini dari sisi bahasa ya. Baik, itu kemudian catatan yang kedua. Kalau tantangan berarti peluang amal ya Bunda ya. Betul. Kalau tantangan berarti peluang amal. Ya lanjut Bunda. Baik. Catatan yang kedua, kita akui bahwa ini adalah masa-masa yang sulit gitu ya, masa-masa yang sulit sehingga kita butuh kemampuan untuk mengelola stres ini dengan baik. Jangan dikira ya kalau stres itu efeknya selalu buruk, tidak juga. Ketika ada tekanan, kita jadikan tadi, anggap itu suatu tantangan, insya Allah akan efeknya positif begitu ya. Baik, yang ketiga catatannya adalah kita sadari gitu ya, dan menerima, siap untuk mengelola hal itu tadi, stres termasuk tadi, aduh ini mau nggak mau harus banyak pakai gadget, padahal kemarin kita sudah bisa kondisikan begitu ya. Nah, disinilah kita harus siap mengelola ini semua. Kalau kata Kak Seto itu manusia gitu, itu merupakan sosok yang memiliki daya lenting yang tinggi gitu. Jadi ketika ada tantangan, ada stres itu bukan dia itu apa istilahnya ya, pergi lari menjauh, tidak, tetapi justru kayak melenting. Namanya melenting itu bagaimana ya saat ini dia. Jadi kayak kalau bola bekel itu, nah bola bekel itu lompatannya tek lebih jauh. Nah itu harapannya kita pun bisa demikian. Potensinya malah keluar gitu ya, potensi untuk segala macam maksimal gitu ya. Muncul karena memang tertantang itu tadi.
Baik, kemudian berikutnya ini sekilas ya, slide berikutnya terkait dengan kompetensi ataupun kemampuan apa saja secara psikososial, secara interaksi sosialnya gitu ya, harus dimiliki oleh remaja, usia remaja. Ini menurut teori Erik Erikson ya, ini pakar psikologi ya. Yang pertama adalah kemampuan anak untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajar. Ini terkait dengan akademik ya. Nah, memang hal poin akademik ini PR bersama begitu ya, terutama masa pandemi ini gitu kan. Dan yang kedua, kemampuan anak untuk bisa memahami emosi dan perasaannya dengan baik. Nah, ini penting. Ini berarti terkait dengan kemampuan kecerdasan intrapersonal ya, kemampuan untuk mengerti diriku. Aku tuh sebenarnya kenapa sih gitu ya kok begini? Kenapa kok aku merasa sedih? Kenapa aku kok tiba-tiba pengen apa ya, pergi kemana gitu? Itu bisa jadi karena ada gejolak-gejolak emosi yang dia tidak tahu. Nah, disinilah perlu remaja itu tahu gitu, bisa mengerti apa yang ada dalam dirinya, perasaan yang muncul dalam dirinya, termasuk ketika falling in love ya. Wajar ya kalau ada anak perempuan atau laki-laki. Saya pernah nih ya, ada seorang ibu yang curhat gitu ya, cerita sama saya. Bunda, saya tuh kaget Bunda pas lihat di bukunya anak saya ada tulisan gambar waru itu ya, daun waru tuh kalau kita namanya daun waru ya, ada gambar love gitu ya, siapa love siapa gitu ya, atau ada tulisan ungkapan-ungkapan simpatik sama teman sebayanya yang lain jenis gitu ya. Nah, kaget itu kan ibunya. Nah, saya bilang gini, Bunda kagetnya boleh sebentar aja, tapi yang selanjutnya Bunda lakukan adalah bersyukur. Loh kok bersyukur tuh Bunda? Bersyukur berarti putra ibu tuh normal ya enggak? Karena cinta sama lawan jenis. Coba kalau dia cintanya sama jenis, nah itu enggak wajar. Jadi itu. Nah selanjutnya, nah itu tadi kita selesaikan untuk tahap berikutnya. Yang jelas pertama itu dulu, jangan terkaget-kaget dulu gitu ya. Baik, nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan berikutnya, yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah kemampuan untuk mengembangkan perilaku independen atau dia punya sikap. Maksudnya di sini jangan gampang kepengaruh. Karena rata-rata anak-anak usia remaja, apalagi kelas 7 SMP, kelas 1 SMP gitu ya, itu mereka masih peralihan kan ya, antara masa kanak-kanak akhir menuju remaja awal. Nah di sini, kalau anak itu tidak kita bekali kemampuan kompetensi psikososial ini, mereka akan gampang kepengaruh. Ya kalau pengaruh yang masuk itu ke dia itu adalah yang positif, oke, nggak masalah. Tapi kalau yang masuk itu yang negatif, wah ini agak berbahaya juga gitu. Baik, yang terakhir adalah anak diarahkan untuk dia bisa belajar membuat keputusan. Nah maksudnya membuat keputusan itu, dia bisa ya memiliki ide sendiri, dia lakukan sendiri, dan otomatis dia harus tanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Gitu. Ini penting ya. Baik, slide berikutnya. Ya, berikutnya adalah ini ada beberapa faktor protektif kepribadian yang perlu dikembangkan ya, faktor dari aspek kepribadian yang lain yang harus dikembangkan juga untuk remaja ya. Yang pertama, remaja diharapkan dia mampu memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. Nah, ini penting sekali ya. Dia bisa beradaptasi dengan siapapun, bahkan dengan orang yang jauh lebih tua, yang lebih muda. Dia bisa mengkondisikan harus bagaimana. Kalau bahasa Jawa itu ada unggah-ungguhnya. Ini ya kita latih dalam keseharian. Berikutnya yang kedua, anak mampu mengkomunikasikan ide dan perasaannya secara tepat. Nah, ini berarti terkait dengan kemampuan dia menata kecerdasan emosinya gitu kan ya. Dia bisa mengerti, aku tuh lagi ngerasa sedih. Sedihku tuh karena ini. Level sedihku itu kalau diukur antara 0 sampai 10 ini di level 6 gitu, ataupun di level 10. Biar level itu bisa turun, aku harus bagaimana. Nah, dia tuh bisa tahu. Nah, tentunya kan harus dikomunikasikan. Nah, kadang anak-anak itu yang saya temui gitu ya, dia mengalami gangguan mental itu karena kurang mampu yang poin 2 ini. Jadi kepribadiannya tuh kurang mampu terlatih karena ini tadi, sehingga ada sekian satu masalah ketumpuk, masalah lagi numpuk, akhirnya jadi sekian banyak gitu ya. Dia bingung mau harus bagaimana, akhirnya mengganggu kejiwaannya. Itu ada, saya juga temui kasus-kasus begitu ya. Mohon izin Bunda Tari. Oh iya, baik ya. Ya, mohon izin Bunda Tari, sebelum ke poin yang lainnya, mohon maaf ya Bunda juga. Berarti ini maksudnya adalah slide sebelumnya dan slide ini akan menerangkan kepada kita adalah tugas kita untuk menemani anak-anak, gitu ya,
Misal di situ memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. Kalau kemampuan sosialisasi anak kita belum baik, berarti kita juga yang pelan-pelan menghantarkan dan mengampu. Begitu ya maksudnya Ustazah? Iya betul. Iya Begitu, betul. siap. Jadi tadi dari setiap poin ini adalah inilah yang perlu ditemani orang tua untuk dikembangkan. Maksudnya begitu ya, Ustazah? Iya, Betul ya, tentunya Oke. kalau misalkan ada anak-anak yang di usia SMP gitu ya, mereka boarding sekolahnya gitu ya. Mungkin beberapa kan juga ada nih ya sekolah yang sudah masuk begitu, maksudnya sudah tetap muka, beberapa tempat ada kan gitu ya. Nah, berarti tugas-tugas ini sebagian walaupun tidak 100% lah ya, itu dilakukan oleh mereka yang satu-satu atau gurunya di pondok atau di boarding itu begitu. Baik. Selebihnya di rumah oleh ayah bunda. Oke, silakan Bunda dilanjutkan. Menarik ini. Iya. Ya, kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan ya biar anak itu bisa lebih memiliki kepribadian yang tepat begitu ya, dia lebih kuat begitu. Yang ketiga adalah memiliki rasa kasih sayang, empati dan hubungan yang bermakna. Nah, di sini maksudnya hubungan yang bermakna itu bagaimana gitu ya. Ya dia mengerti, memahami, oh aku kalau dengan keluargaku tuh begini, oh dengan ibuku aku harus bisa terbuka. Kalau anak perempuan ya, dia di usia balik atau prabalik, alangkah lebih baiknya ya dia mendapatkan penjelasan tentang apa itu haid gitu ya, bagaimana mengatasinya, apa yang terjadi ketika apa istilahnya balik gitu ya. Ada perubahan-perubahan apa dalam dirinya. Ya yang lebih tepat menjelaskan ya ibunya. Ada nih ya beberapa saya dapat info nih ya. Bunda, saya sudah nggak usah jelasin begituan, yang sudah dapat dari guru-gurunya di sekolah, saya tetap sarankan sampaikan. Beda ketika orang tua yang menyampaikan gitu ya. Begitu. Termasuk juga ada nih beberapa yang agak galau ini ya, karena merasa saat-saat anak itu balik, entah laki-laki atau perempuan, terutama yang laki-laki. Kalau perempuan beberapa mungkin sebelum usia SMP itu ada yang sudah balik gitu ya, sudah head gitu. Tapi kalau laki-laki kan ada yang dia masuk fase balik itu ketika di pondok gitu. Kayak anak saya yang kedua nih kayaknya di pondok ini munculnya, pas di rumah belum gitu ya. Nah, beberapa tuh mengalami kegalauannya gini, saya ragu-ragu ini mau menyekolahkan, terutama yang boarding begitu ya. Takut nanti nggak bisa mendampingi saat balik gitu. Nah itulah berarti pendampingannya ya sebelum anak masuk boarding. Nah kalau di SMP Takia Rosida sekarang mungkin beberapa anak sebenarnya sudah balik ya, tetapi pendampingannya kan masih fase daring gitu ya. Nah ini tetap perlu berarti peran yang lebih utama dari orang tuanya. Kalau anak laki-laki yang lebih mendampingi adalah ayahnya begitu. Baik, itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, memiliki kesadaran akan diri sendiri, penerimaan dan kendali diri. Nah, ini berarti terkait dengan self controlnya ya. Nah, ini juga terkait dengan kecerdasan. Kalau di multiple intelligence itu kecerdasan majemuk itu ya, berarti kecerdasan intrapersonal. Ini penting ya. Dia bisa memahami dirinya. Begitu yang kelima, mampu menyalurkan kebutuhan untuk berprestasi secara tepat. Nah, saat-saat usia SMP gitu ya, bisa jadi mungkin sejak usia kelas 6, SD 5 atau 6 ya, anak-anak biasanya sudah mulai kelihatan itu talentnya apa, minat bakat dia cenderung kemana, lebih stabil istilahnya ya. Kalau dulunya itu berganti-ganti, beralih-alih dari satu apa istilahnya kesenangan ke kesenangan yang lain terkait dengan penyaluran bakat minatnya gitu ya. Nah, di usia-usia SMP ini biasanya sudah mulai muncul mana yang paling dia minati. Kayak contoh ya, kalau anak saya yang pertama di basket, yang kedua lebih ke sepak bola gitu ya, dan yang ketiga itu lebih suka, agak seru ini ya, suka bikin YouTube begitu ya. YouTube ala-ala ya. Iya, tapi kita ini ya. Iya ya. Maksudnya kita rekam sendiri, kita simpan sendiri videonya jadi YouTubean sendiri gitu ya. Ya karena ya belum saatnya lah, masih kecil. Baik, seperti itu kita berusaha untuk menyalurkan dengan tepat. Kalau tidak, nanti yang seperti yang saya ketiga nih ya Ustaz Nendi ya, kalau nggak disalurkan itu bisa jadi nanti malah tertariknya ke TikTok nanti. Aduh, kalau ya boleh ada yang isi banyak, tapi kalau yang ya ada yang tidak baiknya lah begitu ya. Iya betul. Ditemani, baiknya malah ditemani ya Bunda ya. Ya betul, ditemani. Tapi kan kita tidak selalu juga bisa menemani. Nah disinilah perlu ada bagaimana cara mereka biar bisa menyalurkannya secara tepat. Baik, yang terakhir ini penting ya, kemampuan untuk mengembangkan coping stres secara tepat. Maksudnya coping stres itu pengalihan stres gitu ya. Jadi ketika dia
mengalami masalah, ada tekanan, dia punya cara yang tepat untuk mengalihkannya. Kalau enggak, aduh ini bisa bahaya ya, bisa ke ngerokok gitu, atau mungkin ke nauzubillah min dzalik obat-obatan atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Dia karena nggak nyaman cerita dengan orang tuanya, baru mau ngomong gitu ya udah sih sana aja, kamu gak usah ngomong sama ibu dulu lah, misalkan begitu ya. Dia kan berpikir berarti aku nggak tepat nih ngomong sama ayah bundaku, tak ngomong sama kawanku aja lah. Kebetulan dapat kawan yang tidak tepat, ya sudah, ini coping stress dia tidak baik begitu. Baik, itu slide berikutnya ya. Masih ada waktu nggak ini? Masih Bunda, kurang sedikit 3 menit lagi Bunda. Ya, baik ya. Berikutnya menuju tanya jawab nanti. Oh iya, siap. Jadi terkait dengan apa yang saya sampaikan itu tadi, poinnya di sini. Berarti remaja itu butuh ini semua, ada 4 ya. 4 ada sedikit sebenarnya, tapi ternyata kalau bahasa Jawa itu ngelakuin ini apet gitu ya, apet tapi tidak berat seperti yang kita bayangkan ya. Tadi ketika kita jadikan ini tantangan begitu. Yang pertama adalah butuh dukungan, support yang luar biasa dari orang tua. Nah, di tengah kesibukan kita, kerepotan kita, ya kita harus terus lakukan ini ya. Paling penting itu apa? Jadi teman anak kita kok, jadi teman cerita, teman kalian remaja itu ya. Ya contoh nih, kayak kebetulan sedikit cerita nih ya, tentang dia, anak saya yang pertama kan di rumah agak lama ini, belum masuk ini daringnya ya, dari Maret sampai nggak tahu nih kapan ya, November atau Desember masuknya begitu ya. Nah, di satu sisi ada yang kita bisa ambil sisi positifnya gitu ya. Jadi kebetulan kan tidak seekspresif yang kedua gitu ya, gampang cerita, gampang ngobrol. Nah ini agak sulit ngobrol, kalau nggak dipancing ya, jawabnya. Nah ini gimana? Ya jadi sebatas ya standar-standar aja. Nah disinilah kesempatan kita untuk banyak ngajak dialog gitu ya. Ya caranya bukan model kayak diberondong ataupun diberondong tanya gitu, tidak ya, tetapi kita masuk ke hal-hal yang dia suka, misalnya contoh tentang ya ini gitu ya, aktivitas di sekolah. Kalau to the point langsung gimana nilaimu tadi nak, gini nggak akan mau jawab gitu. Tetapi dengan pertemanannya, gimana nak, udah pengen ketemu teman-temanmu enggak, loh kok enggak, kenapa, kita ajak dialog, ngobrol asik, akhirnya lama-lama kan ketemu, kok klik, dan dia akan tahu gitu ya bahwa kita tuh support ya, support dengan apa yang dia lakukan, terutama ke hobi-hobi dia, kesenangan dia gitu kan ya. Ini kan sudah saking lamanya di rumah, akhirnya kan anak-anak boring ya, pengen main, pengen berkawan. Kalau kita terlalu ceriwis, anak laki-laki terutama ini ya, remaja, kita terlalu ceriwis, tanda petik gitu ya, terlalu berisik gitu ya. Nah nanti nggak boleh gini-gini, sudah tahu Umi, aku sudah tahu harus begini-begini. Nah itu intinya ya itu tadi, kakak udah besar, Umi percaya bisa jaga diri, ya siap, udah enak gitu kan ya. Jadi nggak terlalu banyak kita sampaikan. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, remaja itu butuh dipahamkan apa sih yang menjadi nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu berarti lebih, kalau kita secara sebagai seorang muslim ya nilai-nilai yang terkait dalam ajaran Islam gitu ya, bagaimana bergaul. Bahkan kan kita nggak usah terlalu panik ya ketika misalnya cerita anak kita, Umi tadi temanku ada yang ngerokok lagi gini, langsung kita, kamu nggak boleh gini, wah anak kita malah marah gitu, atau Umi lo nggak percayaan gitu ya. Kita ajak dialog, terus gimana nak, terus dia bagaimana. Nah intinya kita pengen ngorek gitu ya, gimana respon kamu ketika temanmu gitu, terus ya tak bilangin, jangan rokok Noah, tanpa kita pancing dia akhirnya kan tahu, oh berarti dia paham itu tidak baik. Nah disinilah kalau usia remaja gitu ya, nggak bisa asal dia dituturi bahasanya gitu ya, kamu nggak boleh gini, akan ditutup kupingnya, itu bisa jadi ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlunya bimbingan dan kedekatan orang tua. Nah ini sekali lagi saya sampaikan ya, kalau anak-anak sudah di usia balik gitu ya, anak laki-laki ya harus diusahakan dekat dengan ayahnya. Ya, akan muncul pertanyaan nantinya, lah ayahnya kerja jauh ini di luar kota misalkan begitu ya. Nah cara dekat kan juga bisa secara virtual, sebenarnya bisa ya. Yang jelas dekat di sini bukan berarti maknanya harus secara kontak fisik, walaupun itu jadi salah satu parameter begitu ya. Kalaupun ada yang setiap hari ketemu dekat, tetapi belum tentu dekat tanda petik loh ya, bisa jadi jauh karena sama-sama sibuk dengan gadget ya, mungkin begitu ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir ini ya, dari kondisi ini berarti remaja butuh
dipandu mana yang benar, arah yang benar gitu ya. Nah, insya Allah kalau anak itu tahu mana yang benar, itu kita sudah menyampaikan, dia kemudian melakukan gitu ya. Terkadang memang dia mungkin ada keliru-kelirunya gitu ya. Dia akan menyadari yang salah dan nanti akan tanya, aku baiknya bagaimana ya, Mi, kok begini, kok nggak tepat ya temanku kok kayaknya nggak suka ya dengan apa yang tak bilangin ya. Nah, dia akhirnya akan mencari tahu dan ngajak dialognya ke kita. Seperti itu, intinya percaya ke kita. Baik, itu saya kira dilanjut atau cukup dulu ini? Mungkin sementara begitu Bunda. Nanti di slide-slide yang terakhir tinggal 4 slide kalau tidak salah, bisa diselingi ketika ada tanya jawab juga nanti. Begitu Bunda ya. Beri kesempatan dulu. Poin-poinnya dari dapat. Begitu mungkin ada cukup ya sementara Bunda ya. Baik, luar biasa sekali. Silakan di closing dulu Bunda. Ya baik, insya Allah itu dulu yang disampaikan. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya sampaikan ya, tetapi karena keterbatasan waktu juga, insya Allah semoga dari apa yang sudah saya sampaikan itu bisa dipahami, dan yang penting itu bisa diaplikasikan dalam keseharian begitu ya. Silakan, mungkin cukup itu dulu saja dari saya, nanti disambung untuk dialog ya. Baik, terima kasih kepada Bunda Tari, psikolog kita yang luar biasa. Baik, Ayah Bunda, silakan bersiap-siap bila ingin mengajukan pertanyaan. Nanti akan kita beri waktu, bisa melalui mic langsung ya Ustadz ya. Kemudian atau juga melalui kolom chat juga bisa. Jadi intinya saya hanya sedikit menyimpulkan saja bahwa ini adalah ladang amal kita. Mungkin kita sudah tahu semua ya, tapi kita hari ini kembali mereview bahwa anak ini adalah ladang amal kita. Kalau ada tantangan, ayah bunda sekalian, itu berarti adalah peluang amal yang lebih besar, kan begitu ya. Dan insya Allah kalau kita luruskan niat, ini adalah titipan Allah, maka memang betul sekali anak itu adalah tabungan untuk akhirat, juga tabungan untuk dunia. Tabungan untuk dunia maksudnya bagaimana? Apabila kita tekun dan telaten menemani mereka, anak-anak kita tercinta, insya Allah ketika besar nanti, maka mereka akan jadi orang yang baik, termasuk baik kepada ayah bundanya, kan begitu ya. Kemudian juga kita perlu juga memberi dorongan yang sifatnya berbagai macam. Salah satunya adalah kepercayaan, memberikan kepercayaan. Jadi kalau di bapak-bapak itu sering ngobrol ya, kalau nyetir anak itu ya seperti nyetir mobil. Nyetir mobil itu ya kalau pas lagi lurus, setirnya udah kita pegangi aja. Nggak usah kita pegangi terus kanan kiri gitu ya. Nah kalau mobilnya udah mulai agak belok kemana, nah baru kita luruskan lagi. Mungkin begitu. Artinya yang saya tangkap dari Bunda Tari tadi adalah ada keluasan di kita gitu ya. Memang kadang kita ada numpuk ya, beban ada kerja atau yang lain begitu. Tapi Pak insya Allah dengan berlatih bareng-bareng ya, mungkin ada yang sudah punya putra banyak, ada yang putranya baru beberapa, nanti akan bisa berlatih dengan sharing-sharing juga. Baik ayah bunda, silahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung raise hand gitu, nanti akan dikelola oleh Ustadz kita yang subhanallah pada hari ini langsung loh Bapak Kepala Sekolah ya Ustadz Anwar yang ikut mendampingi menjadi mengoperasikan semuanya nih ya, Masya Allah. Oh ada dari Bunda Kalila. Baik, pertanyaan pertama dari Bunda Kalila. Subhanallah Bunda Tari, ini ada Bunda Kalila, pertanyaan pertama nggih. Assalamualaikum, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jika anak yang sudah terlanjur memiliki karakter sangat pemalu, tidak mudah bergaul, dan tertutup, bagaimana menyikapinya nih Bunda Tari? Kemudian secara akademisi, insya Allah tidak memiliki masalah, tetapi urusan pergaulan sangat susah beradaptasi. Sambil menanti pertanyaan yang lain, boleh kita berikan kepada Bunda Tari. Silakan Bunda. Ya baik, terima kasih kepada Bunda Kalila ya untuk pertanyaannya. Jadi tadi saya nangkep ini usianya rata-rata SMP yang ditanya ya tadi ya, SMP ya, kan ini ya? SMP ini. Wali murid. Laki-laki atau perempuan ini putrinya? Putri atau putra anak? Bunda Kalila putri. Putri, siswi kita. Baik, kenapa saya tanya jenis kelaminnya? Karena terkadang penyikapannya agak berbeda ya kalau untuk laki atau perempuan. Baik, nah ini putrinya juga cenderung tertutup gitu, tertutup. Nah maksud di sini introvert mungkin kita sering kenal ya, sering mengetahui atau memahami introvert. Tetapi tidak selalu kepribadian introvert atau tertutup itu tidak selalu negatif loh ya, tidak. Ataupun juga ekstrovert itu tidak selalu berarti kepribadian yang positif, tidak juga gitu ya. Jadi ini relatif begitu kan. Nah baik, kemudian tadi disampaikan bahwa dari sisi kecerdasan IQ-nya, akademiknya baik-baik saja begitu, tetapi dari sisi
kecerdasan emosinya gitu ya, bisa dibilang mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya, terkait dengan masih pemalu, kurang percaya diri, korelasinya kan di situ ya. Nah, berarti yang perlu dilakukan yang pertama itu adalah memupuk rasa kepercayaan diri dia. Ini penting. Kalau untuk usia remaja, salah satu caranya untuk memupuk kepercayaan diri itu adalah dicari tahu sisi positif ataupun sisi minat bakat dia yang atau sesuatu yang menonjol dari dalam diri dia itu apa. Contoh gitu ya, dia tipe anak yang rajin membantu orang tua, misal contoh. Tapi sisi yang lain lagi yang terkait dengan misalnya minat bakatnya. Contoh begitu, misalkan dia senang menulis. Nah, beberapa nih yang nggak selalu sih ya, anak-anak yang tertutup itu dia untuk meluapkan gejolak emosi atau gejolak apa yang ada dalam dirinya itu dengan tulisan. Nah, ini dijadikan suatu ibaratnya cara gitu ya, biar potensi dia tuh terus berkembang. Atau misalnya ada juga ya, dia menghasilkan karya ya, membuat kayak Bunda Ayu nih ya, bikin sesuatu ya, bikin kerajinan, bikin hal-hal yang itu bisa di apa namanya hiasan yang itu disenangi banyak orang gitu ya. Nah, tentunya hal-hal itu bisa diunggulkan dulu, dia dilakukan gitu. Kemudian kita kondisikan biar istilahnya apa yang dihasilkan itu gitu ya bisa disenangi sekitarnya. Contoh ya, kita minimal dipuji, walaupun anak SMP itu udah nggak suka dengan lebay-lebay dipuji gitu ya, tetapi tetap mereka suka kok ya kalau dipuji. Ini bagus banget loh kak, ibu aja belum bisa loh bikin gitu loh. Ibu di usia seperti kakak itu nggak bisa buat kayak gini gitu ya. Tulisannya tuh ini sudah kayak sekelas penulis nasional misalkan begitu. Itu kita sampaikan seperti itu. Kalau perlu dimunculkan di contoh ya di majalah sekolah atau di koran misalkan. Walaupun nggak dimuat tidak apa-apa. Yang jelas sudah ada usaha untuk itu. Nah, itu salah satu cara ya untuk melatih memunculkan kepercayaan diri dia. Dan tentunya cara yang lain lagi itu dan harus dilakukan itu adalah memperbanyak interaksi sosial. Walaupun sekarang memang terbatas ya, karena harus jaga jarak, protokol kesehatan, tetapi saya kira boleh kok ya anak itu untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Terkadang ada keluhan gini, anaknya nggak suka main di luar, Bu, nggak suka main keluar. Itu nggak jadi alasan. Bisa begitu ya, teman-temannya diarahkan main, silakan teman-teman lu boleh main ke rumah kita, nak, boleh. Nah itu, jadi intinya tetap yang kedua ini harus dilakukan. Insya Allah nanti lama-kelamaan ya dengan berinteraksi itu kan akan muncul hal-hal selain yang negatif memang ada, tapi positif pun juga ada. Dia akan berlatih tadi ya, berlatih mengenal banyak karakter orang, dia bisa terlatih gitu ya, mengerti dengan ada interaksi dengan sekitar tuh pasti akan ada rasa nyaman atau tidak nyaman. Dia harus belajar mengalami kayak gitu. Nah inilah yang perlu terus dilakukan. Itu saya kira ya. Gitu ya, baik. Terima kasih Bunda Tari untuk Bunda Kalila tadi. Subhanallah, luar biasa, menarik sekali loh membicarakan psikologi manusia. Apalagi itu anak kita gitu ya, anak yang kita sayang segala macam. Betul Bunda Tari tadi sampaikan di depan, kita harus selalu membekali diri kita dengan ilmu ya, kemudian dengan sinergisinya dengan praktek kita nanti ketika memberi kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan ada buktinya Bunda Tari, semangat para bunda ini luar biasa. Sudah ada 3 pertanyaan berikutnya yang menanti setelah Bunda Kalila. Yang pertama yaitu Bunda Lina di Bogor. Masya Allah jauh sekali ini. Kumaha damang Bunda Linanya, sehat semoga ya. Ya, ini beliau bertanya, izin bertanya langsung, nggak ada raise hand di laptopnya. Baik, silahkan Bunda Lina, waktu kami persilahkan, mungkin bisa dibantu oleh Ustadz Anwar. Bunda Lina sebelah mana itu? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan Bunda Lina. Ya. Langsung ya. Izin bertanya Bunda Tari. Iya, mangga. Aduh, subhanallah ya, menghadapi anak remaja zaman sekarang ya, hidup di zaman yang luar biasa, menuntut ibunya tentu saja saya dituntut jadi ibu yang luar biasa juga ya. Jujur saya alami dampak negatif dari resiko teknologi digital tadi yang diterangin sama Bunda Tari. Saya kok merasanya lebih besar gitu ya daripada dampak positifnya gitu kan, jika kita tidak cerdas-cerdas menyiasatinya gitu kan ya. Nah, lalu kalau saya sih berbicara tadi tentang tantangan ya, ingin menjadikan ini sebagai tantangan, apa yang harus diperjuangkan, walaupun tadi Bunda Tari menjelaskan
remaja membutuhkan apa-apa seperti dukungan, nilai moral, bimbingan, arah yang benar dan lain-lain gitu kan ya. Tapi dalam prakteknya saya ingin lebih mengimplementasikan gitu apa yang harus diperjuangkan saya sebagai orang tua ketika ingin menyampaikan orientasi hidup atau nilai-nilai hidup gitu kan ya. Misalnya kalau berkaitan dengan digital tersebut, saya ingin menanamkan bahwa jujur misalnya menjaga pandangan dari pengaruh pornografi dan ya pornografi, porno aksi gitu, atau misalnya ingin menanamkan kontrol ya nak, disiplin gadget gitu kan, kontrol diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dan sebagainya gitu kan, berkaitan dengan tantangan-tantangan tersebut. Nah, sementara saya telat atau terlambat gitu kan ya memiliki kedekatan emosi dengan anak saya, sementara anak saya keburu terpisah boarding gitu kan, boarding sama gitu. Kemudian supaya tidak terkesan saya ketika ketemu anak saya tersebut tidak sebagai dogma gitu kan, pengen mengalir seperti komunikasi natural gitu kan, sementara anak saya gaya dialognya sama seperti yang dipertanyakan Bunda sebelumnya gitu kan, dia gaya dialognya ke dalam diri, introvert gitu kan, seperti itu. Terkadang saya suka sakit hati ketika saya cerita bla 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 bla, dia jawabnya cuma B aja, katanya B teh apa gitu, biasa aja gitu kan. Atau misalnya lagi cerita apa yang dibutuhkan, kamu butuh ini enggak, ini biasa tuh yang seperti apa gitu kan. Apa itu anak laki-laki banget atau gimana gitu. Jadi saya ingin menjawab tantangan ini, apa yang harus saya perjuangkan. Meskipun saya tahu tadi kan yang diuraikan Bunda Tari. Terima kasih banyak kesempatannya Bunda Tari. Kumaha iya Bunda Tari meniriwahnya iya. Punya anak laki-laki begini ya, bapaknya lebih paham biasanya itu ya. Oh, pendiam bapaknya. Oh, bapaknya pendiam, sama kan berarti sama putranya itu ya. Iya. Betul Bunda Tari, saya juga lihat di lingkungan rumah saya di tetangga ya. Ketika kita nggak bangun komunikasi kepercayaan begitu, gadget langsung kita larang total, itu juga malah pindah ke tongkrongan di tempat lain pakai gadget temannya gitu. Kita malah nggak bisa ngawasi gitu ya. Tapi ketika ketakutan seperti Bunda Rina juga melanda saya itu, saya juga mencoba yang ya wasaton lah kata Nabi Muhammad itu ya, kita cari pertengahannya. Gimana caranya nih kita bangun imunitas, kita pinjemin tapi juga kita kita kontrol supaya kita malah bisa lihat. Nah, terus gimana nih kalau ternyata anaknya malah pasif, pengen kita kan mendalami ya gitu ya. Silakan Bunda Tari, dari Bunda Lina pertanyaannya bisa direspon. Ya, baik, makasih Bunda Lina ya dari Bogor ini ya. Baik, tadi tantangan gitu ya, tantangan apa yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, di sini memang terkait dengan era gadget ya, mau nggak mau ya, kalau kita benar-benar larang sama sekali, betul itu ya, beberapa kasus yang ada nih ya jangankan yang usia remaja ya, usia masih anak-anak pun ada kasus yang muncul begitu, dia di rumah nggak pegang gadget ya, tapi ketika di luar kan kita nggak bisa larang ya teman-temannya pakai, dia akhirnya ikutan lihat. Ternyata ya itu tadi kena efek pornografi lewat temannya, sampai orang tuanya heran, di rumah tuh padahal nggak pernah loh Bunda pegang HP gitu ya, laptop pun juga terbatas gitu karena ada wifi-nya tuh juga nggak tahu passwordnya gitu, kok bisa ya begitu ya gitu ya. Nah, ketawanya ketika di sekolah gitu ya, dia maaf ya pegang payudara temannya perempuan padahal masih usia kelas 3 SD saat itu ya. Nah itu kan hal-hal yang ketika dikorek-korek ternyata dia tahu dari temannya. Dia main, nah dapatnya dari teman, itu contoh saja begitu ya. Nah baik, di sini tantangannya yaitu tadi kalau bahasa Jawa itu style kendo, tahu nggak nih Bunda Lina ya style kendo? Jadi ya tarik ulur itu tadi begitu. Ya kita membahasakannya, kalau ini yang saya lakukan ya Mama Lina ya, yang saya lakukan itu contoh nih ya ke anak-anak kita sampaikan, kita kondisikan. Akhirnya mereka itu bisa membuat suatu kesimpulan ketika kita bilang, ingat nak, ketika dia pegang gitu ya, waktunya pegang boleh, terus ingat ya, apa pesan Umi gitu ya. Aku tahu Umi gitu ya, udah tahu pesannya itu 2S gitu ya. Ini yang bilang tuh anak saya Apis nih ya, anak saya yang kedua nih. Aku udah tahu Umi, yang Umi mau nasihatkan kan ini kan, kalau pegang gadget kita nggak boleh 2S. Apa itu nak 2S? Saya malah jadi penasaran juga, kepo juga gitu ya. 2S itu yang kita nggak boleh lihat. S pertama itu adalah yang saru. Wah, tahu saya nggak saru dia. Saru itu yang mengarah-ngarah ke nggak boleh dilihat gitu ya, pornografi begitu kan itu. Dia tahu. Itu yang kayak apa itu nak? Ya yang baju-bajunya nggak lengkap begitu ya, yang nggak nutup aurat. Nah dia akhirnya kan jadi tahu.
Walaupun kita awalnya kasih clue-clue tersendiri kan, yang kayak gini gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang sadis. Nah, jadi ini resep yang kasih malah anak saya. Jadi akhirnya ketika saya ngisi-ngisi saya sampaikan gitu ya. Nah, yang sadis itu berarti yang kayak game-game yang macam-macam gitu kayaknya. Nah, insya Allah ketika kita kondisikan dan akhirnya anak yang membuat semacam kayak clue tersendiri gitu ya. Aku tahu Umi gitu ya. Kita korek lagi gitu ya. Walaupun kadang juga mungkin kita pernah kecolongan gitu ketahuan. Tapi kalau komunikasi kita lancar, nah ini tantangan yang kedua nih ya. Komunikasi kita itu lancar dengan anak gitu ya. Walaupun tadi ya ada anak yang di tipe-tipenya tidak terbuka gitu ya. Insya Allah asal tadi kehangatan yang ada itu ibaratnya ikatan emosional itu terbangun dengan baik, walaupun jawabnya singkat-singkat nggak apa-apa gitu ya. Jawabnya singkat, padat, ya gitu ya. Atau kalau nggak dijawab pakai tulisan nggak apa-apa, misalnya kalau aku lagi malas ngomong Bunda gitu ya, nggak apa-apa ditulis pakai tulisan misalkan begitu. Nah intinya kalau sudah terbangun dengan baik itu mereka tetap akan ada komunikasi begitu. Oh gitu, luar biasa. Baik, begitu ya Bunda Lina. Insya Allah damang lah, Insya Allah, Bismillah ya, bisa dicobanya nanti ya. Baik Bunda Tari, ada beberapa pertanyaan, 3 atau 4 nih, subhanallah. Ini ternyata memang orang tua kita, orang tua wali murid kita ini bersemangat sekali ini untuk menimba ilmu. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Bunda Dalila. Assalamualaikum Bunda Tari, bagaimana cara untuk membangun kepercayaan diri anak? Ya, anak beliau perempuan sering tidak percaya diri gitu. Monggo Bunda Tari langsung saja. Setelah ini akan ada 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Ya, Bunda. Baik. Kalau untuk anak perempuan ya kurang percaya diri itu bisa jadi disebabkan beberapa hal ya. Yang pertama mungkin bisa jadi karena istilahnya body shaming begitu ya, teman-temannya bilang, kamu kok gendut sih, bisa jadi karena seperti itu. Atau mungkin bisa jadi ya karena kamu kok nggak ini sih, atau badanmu kok bau. Nah biasanya hal-hal kayak itu perlu ditelusuri lagi. Saya sebenarnya perlu tahu ya penyebabnya anak itu jadi nggak pede itu karena apa. Kalau yang tadi awal kan ada pertanyaan agak pendiam, kurang berani kan, akhirnya ngefek ke kurang pede itu kan bukan karena hal-hal yang seperti ini. Saya anggap karena hal-hal yang bisa jadi seperti ini ya, ada jelas gitu. Atau nggak pede karena dia nggak bisa ngikuti kegiatan pembelajaran, misalkan begitu ya, atau merasa aku paling tertinggal sendiri. Nah, yang jelas yang harus dilakukan yang pertama adalah cari tahu penyebabnya apa itu anak kita jadi nggak pede. Itu dulu ya. Silakan nanti, tadi Bunda Kalila ya, Bunda Kalila atau Bunda siapa tadi yang nanya ya, silakan dicari tahu penyebab. Bunda Dalila ya, hampir sama. Bunda Dalila, baik. Iya ya, baik. Dicari tahu apa sih yang menyebabkan anak saya itu kayak gitu. Kalau ternyata memang ya penyebabnya itu karena tadi terkait dengan fisik gitu ya. Ya kita kondisikan gitu. Kita kondisikan ke anak biar dia tetap pede. Kayak contoh nih ya, saya punya ponakan gitu ya. Ponakan saya tuh cantik gitu ya. Dia sudah usia mau kuliah ini sekarang ya, udah mau kuliah. Saat kecil itu dia memang ya terlahir gitu ya, kakinya itu jalannya tidak seperti teman-temannya. Nah, saya sudah bilang sama kakak saya gitu ya, Mbak gitu ya, kondisikan misalnya namanya X gitu ya, X biar dia cari potensinya apa gitu ya, up terus itu. Kemudian arahkan dia untuk PD. Kenapa? Karena rentan dari yang namanya bullying atau body shaming teman-temannya. Kamu kok jalannya begitu? Nah, akhirnya dia kan kalau sudah dikasih imun sejak kecil, lama-lama ini sekarang sudah kuliah di UNS gitu ya. Dia secara penampilan fisik nggak masalah, tetapi ya berbeda dari sisi jalannya dengan teman-temannya. Alhamdulillah dia masih tetap pede. Nah, jadi disitulah perlu kita kondisikan dari sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah tetap baik. Nah, untuk putranya Bunda tadi, ini masih SMP, insya Allah belum terlambat ya. Silakan dikondisikan untuk dia lebih bisa bangkit. Cara-caranya dengan yang berikutnya adalah tanamkan kata-kata positif tadi. Kakak tuh pasti bisa kok, nggak apa-apa. Kakak walaupun dianggap teman nggak baik atau bukan nggak baik ya, dianggap teman itu tidak punya potensi, bagi ibu kakak itu yang terbaik kok. Nah itu terus saja dimunculkan. Itu saya kira ya. Jadi yang pertama dilihat dulu kenapa kira-kira nggak percaya dirinya setelah didapat dari pendalaman gitu ya. Oh, nah itu kemudian bisa dilihat hal lain yang bisa menutupi itu, mungkin maksudnya Bunda ya. Itu prestasinya, kelebihan. Iya betul. Kalau teman saya ada lagi Bunda, iya. Kalau mengajari teman-temannya itu mohon maaf ya, misalnya kulitnya agak gelap itu jangan dibilang hitam ya. Bilang saja, "Oh, kamu kok mudah terlihat," begitu. Atau yang agak gendut gitu juga bilangnya begitu.
Jangan dibilang gendut ini adikmu mudah terlihat ya, iya mudah terlihat gitu. Jadi di ya, apa namanya bullying yang apa namanya akan datang itu malah dijadikan guyonan, tapi yang lebih halus yang untuk muka ini juga sehat, yang penting sehat begitu ya. Pak Insya Allah nanti bisa terselimurke lah, kalau bahasa Jermannya itu terselimurke gitu ya. Baik, luar biasa. Nanti didalami dulu, kurang percaya dirinya kenapa, kemudian dikasih semangat dan kata-kata positif ya, karena pasti Allah memberikan ya hal positif, hal lain yang bisa dimunculkan dan meningkatkan kepercayaan diri itu. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Naila. Bunda tadi, Assalamualaikum, bagaimana cara menangani anak laki-laki? Kalau diajak ngomong, mesti anaknya itu murung dan marah-marah. Nah, gimana nih Bunda Tari ini? Silakan Bunda Tari. Dari Bunda Naila ini. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya dari Bunda Naila ya. Anak laki-laki tadi seperti Mama Lina ya bertanya ya. Rata-rata emang anak laki-laki itu atau laki-laki memang tidak terlalu banyak verbal gitu ya. Sebanyak-banyaknya verbal laki-laki, tetap saya kira masih lebih banyak perempuan gitu kan ya. Emang itu sudah karunia Allah itu kan ya. Nah, coba aja kita ingat nih para ibu nih ya. Kita udah WA panjang banget sama suami kita gitu ya. Jawabannya apa? Cukup tulisan iye gitu ya. Masya Allah gitu ya. Mesti mending tuh dijawab Bu gitu ya. Atau kadang malah dikasih emoticon aja gitu ya. Jempol gitu ya. Masya Allah, gitu. Emang aku anak sekolah dikasih jempol gitu. Tapi itu sudah, ya memang begitulah gitu ya. Ungkapan kata-kata itu terkadang memang sangat pelit gitu ya, tetapi maknanya luar biasa saya kira ya. Di sini benar nggak nih bapak-bapak nih ya? Nah, ini juga tidak selalu, tidak semua, sebagian memang begitu ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah, termasuk mungkin anak-anak kita juga ada yang dia itu tanda petik tadi yang saya bilang, nggak suka diberisiki. Anak laki-laki terutama itu tadi ya. Mungkin kita kasih nasihatnya terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi gitu ya. Dan itu berulang, ini kok kayak dengar siaran radio terus. Saya pernah itu ya, spontan kan namanya ibu kan kadang kalau udah jengkel ngomong, kamu tuh loh Kak begini, anak kita sudah, Umi aku udah tahu, Umi kemarin juga udah bilang kok, astagfirullah, dengarkan lagi nih sama anaknya. Intinya ya, udah Umi aku udah tahu. Tapi maaf ya, ini aku ngelanggar. Nah itu kan jadi ada komunikasi kadang nggak seperti itu. Nah itulah gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan berarti ini kayaknya di slide yang berikutnya ada gitu ya. Kita harus bangun ikatan emosional yang lebih erat lagi. Oh boleh dibuka slide berikutnya, terhubung Ustaz Anwar. Sebentar, iya. Ya kalau bisa ya. Bisa ya, baik. Yang membangun ikatan emosional lebih erat lagi. Ini termasuk jawaban untuk Mama Lina tadi ya, belum sempat terjawab ya. Nah di sini caranya adalah yang pertama. Oh ini dia, ada tipe pola asuh. Bawah lagi, bukan bawah lagi. Lanjut, bukan. Ya, lanjut lagi. Oh ya, masih banyak ya sebetulnya ya. Masih banyak, nggak apa-apa ya. Lanjut lagi, di bawahnya itu. Nah, baik itu tadi. Slide terakhir ya. Oh ini ya. Ya, di sini caranya besar kecilnya. Iya, sudah siap. Ya ini, baik. Caranya ya untuk membangun ikatan emosional yang lebih erat lagi itu, yang pertama adalah kita munculkan rasa antusias. Jadi kita punya rasa ingin tahu, terbuka gitu ya, dan semangat mendengarkan apa yang diceritakan anak kita. Apalagi kalau anak laki gitu jarang mau cerita, dia mau cerita, hilangkan dulu aktivitas kita yang lain, singkirkan dulu aktivitas yang lain. Kita ajak dialog lagi. Kayak anak saya yang pertama itu kan gitu ya Bu ya. Jadi Ustadz Nendi ya. Jadi dia itu jarang ngomong gitu, tapi sekalinya cerita, wah kalau udah gitu saya udah diam dulu, yang lain diam dulu. Saya dekati betul, diajak cerita, kadang malah sampai panjang begitu ceritanya. Nah, jadi harus kita perlihatkan antusias kita gitu ya Bunda ya. Oh iya gitu, oh begitu ya, oh ya, oh gimana supaya terus gitu ya. Oh ya, siap. Betul. Jadi sampai kita ekspresi bola matanya dibesarkan juga gitu. Oh apa ya sih? Wah dia ngakak ikutan ngakak, walaupun kadang kita nggak lucu gitu, nggak apa-apa ya itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tabung perhatian, jadi ke investasi. Kita berinvestasi berupa perhatian gitu ya. Misalnya contoh ya dengan, jangan dikira kok ya anak remaja tuh nggak suka dengan ibaratnya pujian. Suka kok mereka walaupun bilang, nggak usah puji aku Umi, nggak usah. Batin kita dia tetap suka kalau tak puji gitu ya. Kamu kok tambah ganteng ya, potongannya begitu loh nak. Gitu. Intinya ya dia potongannya nggak yang aneh-aneh tanda petik gitu ya. Iya. Atau dengan yang begitu, bukan dengan kok elemen yang aku yang pertama nggak suka dia gitu. Disinilah menabung perhatian gitu ya. Kemudian yang ketiga, selalu kita gunakan kata-kata positif. Iya, bisa dicatat ya Ayah Bunda, silakan supaya nggak lupa ilmunya. Ini kata Ibnu Taimiyah, ilmu itu seperti hewan liar ya, harus diikat, ikatnya dengan mencatat nih.
Bunda Lina boleh di Bogor gitu nih ya. kayaknya rajin mencatat nih, nanti bisa fotokopi nih kita. Iya. Bukunya banyak itu Mama Lina ya. Silakan dilanjut Bunda, maaf ya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Baik. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang positif. Jadi ya itu tadi, kita bukannya bilang, nah jangan begini-begini ya gitu ya, atau jangan suka membangkang ya, atau apa. Kata-kata itu kita pakai yang lebih positif begitu ya. Maksudnya ganti kata-kata yang lain. Nah, Bunda seneng loh, Umi seneng loh kalau adik itu, kalau kakak itu melakukan yang kayak itu tadi. Wah, itu hebat itu baik banget itu ya. Atau dengan cara begini, kita berterima kasih gitu ya. Makasih ya nak ya, tadi udah ini loh, apa udah bantuin Umi bukain pintu loh. Padahal udah tak panggil-panggil gak denger-denger gitu ya. Abi gak denger-denger, kakak yang bukain. Nah itu namanya apa ya? Dengan kata positif itu yang kedua tadi, menabung perhatian atau menabung hal-hal yang positif sehingga dia menjadi semakin terbangun keikatan emosinya dengan kita. Oh, aku tuh dihargai ya. Aku tuh seneng loh diginiin gitu. Nah itu tadi. Baik, itu kemudian yang terakhir, gunakan nada dan bahasa tubuh yang bersahabat. Nah ini ya tadi ya terkait dengan ketika anak kita suka, yang anak pendiam, dia pas lagi cerita asik, dah kita dekatin betul dia. Terus apa ya sih? Mana? Apa betul? Maka kita gablok-gablokan, ya maksudnya gablok-gablokan itu saling ada kontak fisik dengan anak kita. Yang standar memang dia saking ibaratnya ketawa ngakak-ngakak seneng gitu. Apa ya sih nak ikut Bunda jadi ikut ketawa loh. Nah bahasa tubuh dan nada yang kita ikut mengiringi dengan anak kita, insya Allah itu jadi membangun ikatan emosional kita yang baik. Dibanding dengan anak kita cerita, sebentar sih main HP gitu. Sebentar jawab ini dulu dong. Anak kita udah nggak akan asik juga, nggak akan asik lagi dengan kita ngobrol. Karena bisa jadi, udahlah nggak asik ngobrol sama ibu, aku tak ngobrol sama temanku aja. Aku pergi ya. Nah itu bahaya malah. Iya. Artinya resiko kita ketika kita tidak mengasah kemampuan kita untuk membangun ikatan emosional dengan 4 langkah ini adalah anak kita malah lari ke orang lain, gitu ya Bunda Tari ya? Iya betul. Kalau larinya ke teman yang tepat, kalau nggak tepat atau bahkan cari temannya di dunia maya, itu lebih bahaya. Wah, bahaya itu ya. Banyak yang ketarik orang nggak kenal malah ya. Oh, ya. Baik Bunda Tari, luar biasa sekali. Itu tadi untuk Bunda yang bertanya ya. Kemudian masih ada 5 lagi nih Bunda Tari, Masya Allah. Sampai subuh siap Bunda Tari? Saya siap. Kalau saya masih siap, iya. Kayaknya bunda-bunda yang lain juga siap. Besok juga berlibur nih kayaknya. Ya. Baik, ada 5 pertanyaan lagi. Insya Allah luar biasa. Bunda-bunda pengen nimba ilmu semua ini ya. Bunda Naila, sekarang Bunda Vivi. Oh ya, Bunda Vivi ingin mengajukan pertanyaan melalui audio. Silahkan. Bisa dinyalakan mic-nya Bunda Vivi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya tadi pertanyaan saya sama seperti yang membangun emosional. Jadi Bunda Vivi di mana nih Bunda Vivi? Kebetulan di Bekasi. Kebetulan, oh makanya hawa-hawanya nadanya kayak Sunda Teanya ya. Mangga tuh langsung. Ya kebetulan satu sekolah dengan anaknya Bunda Tari di sekolah Saruma ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya saya mau cerita sedikit ya. Kebetulan saya punya anak laki-laki 2 dan itu rentang waktunya sangat amat jauh, 9 tahun gitu kan. 9 tahun, luar biasa. Iya. Nah, pada saat dia memang saya akui saya dalam nggak mengasuh ya, saya nggak mengikuti mereka sampai umur kemarin dia mau masuk SMP gitu loh Bun. Jadi kebetulan saya juga kerja, tapi alhamdulillah setelah anak masuk SMP saya memutuskan untuk resign. Nah saat ini yang saya bingungin adalah saya pengen membentuk ikatan emosional dengan anak saya ya kebetulan, cuman kok saya merasa kayaknya merasa lambat karena mungkin langsung anak saya kebetulan langsung masuk pesantren dan apa namanya kayaknya tuh jadinya gimana sih caranya, saya pengen tahu dia sebenarnya tuh udah seneng sama cewek belum, terus udah gitu dulu tuh waktu sekolah seneng sama cewek siapa ya gitu. Terus kedua pengen ngorek-ngorek nih di asrama tuh gimana sih Kak, teman-teman kamu gimana sih Kak di sana gitu. Itu tuh yang saya rasakan dalam beberapa bulan kemarin tuh amat sangat susah komunikasinya. Kebetulan sih memang kalau komunikasi kita setiap minggu ketemu, cuman saya untuk ngorek-ngorek dia tuh agak susah gitu loh. Itu tuh
gimana caranya tuh? Iya, baik. Mungkin si Zikri ini termasuk orang yang tertutup, tapi enggak juga, karena kalau saya ke sekolah dulu, saya suka tanya sama miss-missnya itu, dia termasuk orang yang senang cerita gitu loh. Tapi mungkin karena sayanya pulang malam dulu, sayanya hanya ketemu dia Sabtu Minggu, jadinya ya komunikasi kita mungkin agak terhambat gitu. Tapi kalau saya korek-korek dari miss-missnya sebelumnya, Zikri itu senang cerita loh, Bun. Oke. Gini, tapi kok begitu saya di rumah, itu yang saya rasakan, kok nih anak gak pernah cerita, padahal saya itu udah berusaha pulangnya pas malam, dianya udah ngantuk, Bunda. Gitu ya, Bunda ya. Oke, poinnya udah kita dapat. Pertanyaannya sudah tadi ya? Iya, pengen tahu emosionalnya gimana sih setelah anak sudah di pesantren gitu. Mungkin tadi udah dibahas, tapi saya mungkin kurang nyimak ya, karena tadi agak ditinggal sebentar. Oh iya, kerja lagi, Bunda? Pulang kerja? Oh enggak, oh iya. Kirain daftar kerja lagi. Iya. Ya itu kalau dalam dunia psikologi, kalau nggak salah dulu Ayah Rinaldi dari Rumah Keluarga Indonesia bilang itu apa? Kalau nggak salah nih Bunda Tari ini bisa meluruskan. Itu ada hutang pengampuan, gitu. Hutang pengampuan memang harus dibalas ya waktu itu ya. Nah, mungkin sekarang waktu-waktu yang tepat kalau ketika Bunda sudah resign ya kita maksimalkan. Karena sedikit cerita Bunda Tari, mohon izin. Ya boleh, silakan. Rekan Bunda Tari juga kalau tidak salah senior di psikolog Rumah Keluarga Indonesia, Ayah Iwan Rinaldi, seorang psikolog, Ustadz juga ya. Beliau juga konsultan dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya sendiri yang kalau beliau ke Solo juga sering ikut menjemput di bandara ya. Beliau waktu di BNN itu pernah ya akan ada penangkapan, mohon maaf ini penangkapan seorang anak SMP pengedar narkoba di Jakarta. Kemudian polisi akan menangkap beliau karena konsultan, beliau minta tolong kepada komandan dan jangan ditangkap dulu boleh enggak? Ya kan itu direkam dari jarak jauh ya, percakapan segala macam begitu. Dikabarkan akan ada pengedar besarnya datang gitu kan. Oke, saya ingin pelajari, kami dari tim psikolog ingin pelajari gitu ya. Kemudian ketika beliau cerita sendiri ke kita ya waktu itu, ketika sudah ditunda, oke siap, nah, kita tunda dulu, pasukannya itu enggak terlihat dulu. Kemudian itu di sebuah mall. Si anak yang pengedar ini SMP tapi udah jadi pengedar narkoba didatangi sama seorang laki-laki. Seorang laki-laki dewasa kemudian datang menyapa dia dan si anak ini kelihatan kayak bahagia sekali ya. Kemudian si orang dewasa ini menepuk dan mengelus punggungnya ya. Punggungnya dielus. Gimana kabar segala macam itu kan ada tembakan penyadapan suara jarak jauh ya gitu. Gimana kabarnya? Iya baik Pak, ini segala enak gitu. Tapi ini bukan tentang homoseksual atau bukan, tidak menuju ke arah sana. Ternyata setelah dipelajari, kemudian Pak Iwan Rinaldi, oke, dan sekarang ditangkap, boleh tangkap. Nah, setelah ditangkap, diwawancarai, ditanya, ternyata anak itu bilang, Bapak saya tidak pernah melakukan ini ke saya, mengelus punggungnya, menyapa dengan baik, begitu ya. Ini anak remaja ini, nggak harus anak kecil yang diginikan. Mengelus punggungnya dengan baik, menanyakan kabar. Jadi dia transaksi ikut menjualkan narkoba itu bukan karena untuk keuntungan uang rupiah, bukan. Tapi karena ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki dewasa yang lain. Gitu. Dan itu fakta yang terjadi dan pernah ditangkap oleh BNN itu. Nah, jadi ada hutang pengampuan itu bisa sampai ke sana, apalagi seorang ayah itu juga ya. Jadi memang PR kita memang ngeri-ngeri sedap lah ya, gampang-gampang susah begitu. Kadang kita juga ada tuntutan jam kerja begitu ya. Cuma memang hutang-hutang waktu kita itu mungkin perlu dibalas atau dibayar lah ya. Kalau alhamdulillah ini udah resign mungkin ya. Kalau yang belum resign pekerjaannya barangkali penuh begitu ya, pas malam harinya atau pas siang harinya atau pas akhir pekan itu bisa full sama anak, mungkin begitu. Ini sedikit gambaran saja. Nah, lebih lengkapnya ada di Bunda Tari. Silakan Bunda Tari bisa menjawab dari Bunda Vivi ya. Baik, jadi seperti itu tadi yang disampaikan Ustaz Nendi ya. Tapi saya di sini akan sampaikan terkait dengan cara praktisnya mungkin ya, karena ibaratnya kan ini peralihan antara Mama Vivi itu resign gitu ya, dengan saat putranya Mas Zikri itu masuk ke boarding, walaupun boardingnya cuma deket ya, tetapi kan ya sudah ada sekat gitu ya, nggak bisa setiap hari ke sana. Nah, saya paham gitu bagaimana perasaannya gitu ya. Kok saya pas sudah di rumah kok malah begini gitu ya, jadi susah dekat atau apa. Nah, saya kira putra ibu juga mengalami fase dia masih adaptasi ketika tadinya mamanya sering di luar gitu, sekarang kok sering di rumah gitu ya. Kalau langsung
berubah 100% itu juga tidak bisa. Nah, kebetulan gitu ya, ini kan langsung berjarak gitu kan, berjarak, ketemunya ya tetap terbatas satu ahad. Nah, cara membangunnya pertama kita nggak usah terlalu target dulu ya Maya, harus tahu banyak hal, ngorek banyak hal. Kadang kita saking interestnya ketemu langsung berondong dengan sekian pertanyaan. Gimana nak tadi ininya nak? Gimana sekolahnya? Gimana nya? Kalau saran saya, ya termasuk yang saya lakukan juga ini ya, ketika ketemu tuh maksudnya kalau saya kan dari jauh ya pas by phone atau by WA, atau kalau bisa ketemu langsung, yang kita tanyakan itu cari tahu dulu terkait dan kesenangan dia dulu. Nah kalau anak di bola kan senangnya bola gitu, kita langsung tanyakan gimana nak main bolanya gitu ya, gimana kemarin turnamennya, asik, menang, ya standar gitu. Kita korek lagi siapa yang ngegolin gitu ya, kata-katanya yang langsung menuju mengarah ke hal yang dia suka, sampai akhirnya aku kebetulan tadi tuh bisa gini, sudah mulai panjang asik. Nah sudah seperti itu, walaupun asiknya mungkin beda dari anak-anak yang lain gitu ya, kita cari patokannya ya anak kita dulu, bukan dengan yang lain gitu ya, harus ngobrolnya panjang, beda mungkin gitu, karena memang tipikalnya cenderung tanda petik tertutup gitu ya. Jadi ditanya hal-hal yang seperti dulu, sederhana-sederhana dulu, nanti kalau dia sudah mulai asik bercerita, lama-kelamaan dia akan merasa nyaman. Nah, kita juga cari tahu ya, anak kita itu dia suka, walaupun laki-laki ya, gitu ya, dia bisa jadi juga suka dengan tadi sentuhan fisik gitu ya, dilus-lus kepalanya, atau mungkin dengan ditepuk-tepuk pundaknya, apalagi oleh bapak-bapak gitu. Laki-laki dengan bapak-bapak, dengan bapaknya gitu, itu akan lebih nyaman lagi. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua, saya kira di setiap sekolah itu kan, termasuk kayak di sekolahnya Mama Zikri itu ya, anaknya Mama Zikri ya, itu ada bidang kesiswaannya atau kayak bimbingan konselingnya. Nah, kita minta bantuan dari beliau untuk memberikan semacam kayak perantara gitu ya. Kita sampaikan kondisi kita, saya begini, pengen dekat, tapi caranya bagaimana, tolong dibantu dikondisikan. Nah, insya Allah kalau dari kedua belah pihak, maksudnya dari kedua sisi gitu ya, dari pihak sekolah juga mengkondisikan biar bisa dekat dengan ibunya gitu ya. Insya Allah nanti lama-kelamaan itu juga akan terbangun pelan-pelan begitu ya. Memang tidak bisa langsung ya, karena dulu jarang bersama begitu. Sama-sama adaptasi ya Bunda Vivi ternyata ya gitu. Ta'aruf lagi Bunda Vivi sama anaknya. Iya. Oke, nggak apa-apa ya Pak, insya Allah semua sudah diniati ya. Insya Allah bisa nanti. Begitu Bunda Vivi ya, jawaban dari Bunda Tari. Kita akan melanjutkan, ada Bunda Ida di Bekasi. Ya, Bunda Ida di Bekasi nanya Bunda Tari, mengapa anak saya yang laki-laki tidak dekat dengan adiknya yang perempuan? Cenderungnya malah suka berantem. Nah, bagaimana cara untuk mendekatkan keduanya? Nah, gimana tuh Bunda Tari? Ya, baik. Sering ini pertanyaan kayak gini ya, bahkan anak kita pun juga sama ya di rumah ya. Ada yang mengatakan begini, kakak sama adik itu ibarat kayak kartun yang sering kita tonton dulu itu loh, Tom and Jerry. Oh ya, nah jadi parameternya begini, secara mudahnya ya. Ingat aja kita kecil dulu ya. Saya juga ingat, saya bedanya jarak sama kakak itu cuma 2 tahun gitu ya. Ingat dulu itu tengkar aja gitu ya. Tapi ketika sudah terpisah, kakak sudah kuliah, saya SMA gitu kan, saya masih SMP saat itu gitu kan, kakak SMA, saya kuliah. Nah seperti itu, tidak bersama itu rasanya nyari gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak ketemu itu ya kangen. Kalau ketemu bawaannya pengen bikin masalah apa ya, apain ya, nah itu. Kalau sama kayak dengan kakak adik yang ketika di rumah gitu, kalau ketemu kok tengkar aja, tapi kalau sama teman tuh sayang banget loh. Gitu. Nah, jadi itu bukan pengaruh gendernya ya Bun ya, itu tentang relasi adik kakak, saja ya. Menurut saya masih ya selama masih batasan wajar begitu ya. Batasan wajar tuh begini patokannya. Kalau kakaknya itu dia pas nggak di rumah, contoh ya, ada kegiatan di sekolah seharian gitu, nginep, ini selama anaknya pas kondisi di rumah semua, bukan ada yang sekolah di boarding begitu ya. Nah misalkan contohnya kayak gitu. Nah kakaknya lagi ada kegiatan di sekolah, nginep, mabit misalkan gitu, adiknya di rumah. Si adik ini nyari, kakak kemana ya Bunda ya? Kok sepi ya, nggak ada kakak ya? Nah itu. Atau begitu juga sebaliknya, ketika adiknya pas diajak neneknya gitu nginep sehari atau diajak keluar kota, kakaknya sendiri di rumah, misalnya anaknya 2 gitu ya. Adik kemana ya Bunda ya? Kalau kita cuman berpikir di dalam hati gitu,
berkata di dalam hati, yang kalau ketemu aja mbok tukari aja, kok tengkar aja, kok malah kan nggak ada. Nah, tapi itulah memang ya hal-hal yang saya kira standar. Jadi patokannya begitu, kecuali kalau misalnya Hore, asik kakak nggak ada, asik yes, dan itu berulang berkali-kali, berarti perlu dicari tahu nih ada apa sebenarnya. Bisa jadi mungkin terjadi bully-bulian gitu ya, saling bully antar kakak. Jealousan juga bisa mungkin. Bisa jadi juga karena ada sibling rival ya, jealous antar kakak karena merasa kakak itu lebih disayang sama mama, misalkan bisa jadi, atau sebaliknya gitu ya. Jealous prestasi bisa juga ya Bu? Ya bisa jadi juga karena mungkin saya pernah temui itu kayak gitu ya. Adiknya kurang berprestasi, kakaknya sampai berprestasi tingkat internasional, tanda petik, akhirnya dibanding-bandingkan. Dia mau kayak kakak begini, akhirnya kakaknya jadi cenderung diusili adiknya terus, karena merasa kakak terlalu diagung-agungkan sama ayah, misalkan. Ya, itu kita cari tahu dulu juga pemicunya apa. Kalau insya Allah itu tadi nggak ada, berarti aman, murni, karena memang tadi Tom and Jerry saja gitu. Iya, relasi kakak adik yang awam terjadi, begitu ya Bunda Tari. Iya. Baik. Ya. Terima kasih Bunda Tari. Ada lagi nih dari Bunda Isa Dinata. Assalamualaikum Bunda Tari. Saya uminya Mas Darel, yang murid kami ini. Saya punya anak yang terlihat lebih nyaman. Anak beliau lebih dari satu ya. Saya punya anak yang terlihat lebih nyaman ketika dia berkomunikasi lewat chat atau tulisan. Ya. Itu terjadi karena dia merasa ketika dia bicara, orang kok suka menilai dia marah. Ya. Karena dia punya logat bicara yang keras dan cepat. Nah, dan itu sering ya. Ini mungkin karena latar belakang kami dari Sumatera yang cara bicaranya berbeda. Oh ya, ini tentang masalah kultur ya. Kultur yang belum bisa dipahami oleh lingkungan sekitar barangkali ya. Saya juga punya kakak ipar ya dari Sumatera ya. Nedi, kalau kesini jangan kaget ya. Ini kami bukan marah-marah gitu ya. Memang saya hari pertama agak gimana gitu. Waduh, kakak saya nikah itu, ini marah dong. Enggak, ini kami anak sini begini. Oh iya maaf, saya baru paham gitu ya. Nah maka dia dulu sering ditegur karena gaya bicaranya. Ya, terbukti ketika ada pembelajaran daring, sekarang dia bisa mengungkapkan dan berkreasi aktif semua yang positif bisa keluar, muncul dengan lancar dan tidak ada yang dia tahan berkat dukungan dan support dari ustadz dan ustadzahnya di SMP IT Taqiyah Roshidah ini. Nah, yang saya tanyakan, amin, alhamdulillah ya. Yang saya tanyakan gimana cara kami menyikapi dan memberi arahan supaya dia bisa nyaman bersosialisasi dengan lisan maupun tulisan. Gini dari Bunda Isa begitu pertanyaannya. Silakan Bunda Tari. Ya baik. Ini terkait dengan kultur ya, ini alhamdulillah nih saya seneng nih ya dapat informasi efek positif pandemi. Ternyata anak jadi terungkap potensinya ya, ketahuan dia lebih nyaman dengan menulis. Tetapi kan kita tidak hanya berhenti sampai sini, karena nantinya kan ya kita berharap juga segera berakhir pandemi, akhirnya akan bertemu dengan teman-temannya lagi. Nah, yang perlu Ibu lakukan sekarang mempersiapkan dia ketika ketemu banyak kawan di sekolah. Nah, caranya gitu ya, caranya begini, bukan membuat dia itu apa istilahnya ya, tidak menyelesaikan masalah, tetapi berusaha untuk dia bisa menyelesaikan masalah. Anggap ini suatu masalah gitu ya, ketika dia istilahnya ngomong keras, dianggap temannya kan, kamu kok marah-marah sama aku gitu ya, temannya anggap dia masalah. Nah ini dianggapnya kayak semacam kayak bercanda aja gitu ya, teman-teman gak usah takut ya, gak usah, ini aku tuh baik loh gitu ya, ini logatku aja, coba cari tahu lah. Nah putra ibu tuh dikondisikan biar bisa malah anggap itu sebagai suatu hal yang ya alamiah, dia diminta untuk menyampaikan, mengkondisikan. Akhirnya nanti lama-kelamaan teman-teman juga akan tahu kok, kamu gak usah kaget ngobrol sama dia tuh begini udah baik loh, aku udah terbukti kok dibaikin sama dia. Nah itu kayak gitu PR ibu untuk mengkondisikan dia lebih siap nantinya. Jadi karena menghadapi ya, to face it ya, jangan avoid. Avoid itu tidak menyelesaikan masalah sampai dia dewasa ya. Mungkin dia dilatih untuk mengeksplanasi secara bercanda ya, beginilah kami, kultur kami begini, nanti beda-beda kan mungkin gitu ya. Mungkin orang Jawa kalau di Sumatera juga, ini orang ngomong pelan amat begitu ya Bunda. Kayak nggak punya tenaga misalnya. Iya, kayak nggak punya tenaga, makanya kampung aja sih nggak pernah makan daging-daging kali gitu. Ya, itu ya Bunda ya, jadi untuk face it ya, bukan avoid ya. Betul ya. Baik, luar biasa. Kemudian dari Mama Rasta sekarang ada ya. Assalamualaikum Bunda, saya ibunya Rasta, kebetulan saya bekerja dan pulang sore. Sedang ayah bekerja di Jogja, karena juga ikut mengawasi
anak lewat HP atau video call mengingatkan tugas, subhanallah luar biasa ya, dengan tujuan agar jangan terlewatkan. Nah, malah yang terjadi WA saya diblokir ya. Kalau saya pulang baru dibuka. Setiap saya tanya bilangnya ibu nggak usah ikut-ikut, adek udah mudeng, begitu katanya. Ini kami dapat cerita ini lebih dari satu sebetulnya, nggak cuma beliau ini ya, nggak cuma Mama Raska ini, ada lebih dari satu yang begini, di tempat lain juga ada, di sebelah kami juga ada. Gimana nih Bunda kira-kira menurut Bunda Tari ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, entah itu anak laki atau perempuan, terutama laki-laki, dia nggak suka untuk tanda petik diberisiki gitu ya. Maksudnya kita banyak ngorek, banyak ngecek, kasih kepercayaanlah ke dia gitu ya. Nah, cuman kadang kan suatu saat biasanya ya, entah seminggu sekali atau sebulan sekali kan ada laporan nih di grup orang tua ya, di grup orang tua ada laporan, loh kok anakku dapat nilainya 000, berarti kan tanda petik tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan. Nah, kita jangan langsung emosi gitu ya. Kalau saya gitu ya, dengan gitu kita tanyakan, nak ini loh nak, tadi dapat informasi dari sekolah, katanya kakak ada beberapa yang kok hasilnya 0 itu kira-kira kenapa ya? Umi kok nggak tahu ya? Umi pengen tahu kenapa sih itu. Nah kita bukan langsung kok hasilnya 0 kenapa ini pasti begini doang, masih anak kita nggak akan cerita, udah langsung stop Umi diam. Nah gitu. Nah kalau kayak gitu kan, oh itu tuh Mi karena aku kemarin toh sudah mengerjakan tapi wifi-nya mati. Nah itu kan kita, oh itu ya berarti baik besok kalau wifi-nya mati pakai paketannya punya Umi, ganti misalkan begitu. Atau ternyata ada lagi, aku sudah mau mengerjakan, ternyata waktunya telat 5 menit, udah ketutup ininya, apa istilahnya kayak sistemnya atau apanya gitu, nggak bisa dikirim lagi. Tapi masih bisa ngirim lagi kan selanjutnya, boleh Umi, tapi aku harus lapor dulu Ustadku. Nah itu, jadi istilahnya tetap kasih kepercayaan gitu. Kalau langsung kita pergi tuh ngecek, sudah dikerjakan belum? Ini sudah belum? Nah itu malah kita merasa nggak nyaman, apalagi sudah maaf tanda petik sudah diblokir. Ini saya sering dengar cerita kayak gitu, beberapa teman juga gitu, wah nak masa HP ku diblokir, anakku sakit hati saya gitu. Oh gitu. Oh, jadi secara psikologis mungkin alhamdulillah para orang tua kan bersemangat ya Bunda Tari. Ini tidak salah tentu ya. Cuma tinggal masalah mengkreasi bentuk supervisi ya. Mungkin maksudnya begitu ya. Mungkin seperti obat ya. Kalau obat itu bagus, tapi kalau berlebihan itu mungkin jadi overdosis gitu ya. Jadi resis ya, malatan. Oh iya, begitu. Ya kami jadi belajar ini ya. Mungkin juga untuk kami para guru juga akan menjadi pelajaran juga ya. Bahwa nasihat itu juga mungkin nggak perlu setiap detik ya, tetapi tetap ada visi kita untuk mensupervisi atau memonitor anak-anak kita tercinta. Tinggal divariasi gaya bicaranya tadi 4 yang tadi ya, menerima apa hubungan itu ya. Nanti mungkin bisa di-share juga di grup orang tua mungkin ya Ustadz Anwar. Selain dari Bu materinya boleh nanti saya kasih materinya. Iya, boleh izin nanti ya. Dan menarik sekali nih Bunda Tari, luar biasa. Baik, tadi sudah disampaikan jawaban-jawaban dari kurang lebih berapa pertanyaan Ustadz? 7 atau 8 ya. Subhanallah 7 atau 8, nampak sekali semangat ya dari para peserta pada hari ini, yaitu utamanya para orang tua murid kami, juga dari peserta dari luar, dan ilmu ini memang luar biasa Bunda Tari. Nah, kemudian pada para bunda dan ayah terbuka lagi satu pertanyaan saja, baik melalui chat gitu ya, kolom chat, atau melalui audio video langsung. Ya. Ada Bu? Bu Rini standing room mana ya? Oh, Raisen, silakan Bu Rini standing room sudah Raisen, silakan Bu dinyalakan mic-nya. Ini pertanyaan terakhir ya untuk malam ini ya, kayaknya asik juga nih kapan-kapan kita ngobrol begini lagi. Mungkin orang tua pada sepakat juga nih ya. Ya, tapi kita karena punya keterbatasan waktu, baik, silakan kepada Bu Rini standing room, silakan. Audionya sudah nyala mic? Sudah Raisen tadi? Oh, belum ya? Assalamualaikum Bu Rini, Bunda Rini. Oke. Nah, sebentar, kalau Bunda Rini belum ada pertanyaan nih dari Bunda Leta ya. Bunda, bagaimana cara lebih dekat ke anak sementara kita mempunyai sifat yang hampir sama, ya itu cenderung keras ya. Jadi beliau pada pertanyaan nih, kalau ada kesamaan sifat, bagaimana ya Bun mengatasinya? Silakan Bunda Tari. Ya baik, Bunda Aleta tadi ya.
Ya, namanya karakter ataupun sifat itu secara tidak langsung kan juga diturunkan ya, ada faktor genetik begitu. Jadi ketika ada kesamaan sifat antara ayah dan anaknya atau ibu dengan anaknya itu hal yang saya kira wajar sekali gitu. Nah, kalau sama-sama tadi cenderung keras gitu, ibaratnya kalau dibahasakan itu pas lagi emosi gitu kan ya, akhirnya kan api lawan api gitu. Nah, kalau api lawan api jadinya kan kebakar gitu ya. Ini memang PR buat kita semua ya, termasuk buat saya ya. Ketika kita istilahnya, ini di slide juga ada ya, di slide itu ada yang agar tetap bahagia mendampingi tumbuh kembang remaja. Nah, ini nanti bisa dibuka, kita minta tolong pada Ustadz Anwar, slide nomor berapa Bunda? Ini ada cara ketika kita punya karakter yang keras, sementara anak kita pun juga begitu, mau nggak mau kita harus bisa melakukan ini. Tentunya harus bisa mengatasi, mengatasi stres dan respon yang negatif itu tadi dengan cara ini ya. Yang pertama itu ketika kita jengkel karena perilaku anak kita gitu, berusaha yang pertama itu stop dulu sejenak gitu ya. Misalnya mau marah itu mundur dulu 10 hitungan gitu. Saya hitung dulu, berhenti dulu sejenak ya. Kalau kita sebagai muslim kan lebih baiknya wudhu, sholat, kalau posisi berdiri duduk dulu gitu ya. Itu gitu ya. Kemudian berikutnya tarik napas panjang gitu ya. Terus itu sampai tarik napas panjang dihembuskan lewat mulut gitu ya. Tarik napas di paru-paru berulang. Insya Allah akan lebih ritme jantung kita kan lebih tenang. Kalau kita lagi stres kan jantungnya lebih keras gitu ya, lebih tidak seperti biasanya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah tarik napas panjang berulang, insya Allah akan lebih tenang gitu ya. Level marahnya yang tadinya 10 jadi 7, jadi 6, berkurang lah gitu ya. Nanti insya Allah akan muncul pesan-pesan, ada pesan, ada tik di sini gitu ya. Oh, aku tuh sebenarnya karena capek. Oh, aku tuh marah tuh karena ini. Oh, ternyata emang aku yang gak sabar. Atau apa, akan muncul. Berikutnya setelah itu sudah muncul, akan bisa merefleksikan diri, akan muncul namanya insight kalau bahasa psikologi itu ya. Oh, berarti aku harus begini. Aku harus mendengarkan anakku dulu. Aku dekati dia gitu. Nah, itu. Berikutnya akan muncul respon. Respon itu ya kita lakukan itu. Nah, jadi ini sebelum marah begini dulu tuh berat banget ya gitu ya. Udah keburu tanduknya banyak gitu ya, udah baru kita pengen emosi. Jadi ini Bu bisa kita coba lakukan gitu. Nah, ini kemudian berikutnya adalah latihan sehari-hari terus, keseharian itu kita jadikan latihan gitu ya. Ambil jeda dari ketika kita ada tidak nyaman, dah selesai dulu. Aku kayaknya perlu me time dulu gitu ya. Aku perlu ngopi dulu, silakan Bu, atau perlu piknik dulu gitu. Itu juga boleh gitu ya. Jadi seperti itu ya, intinya kita harus bahagia dulu gitu ya, kalau pengen membahagiakan sekitar kita ya kan gitu ya kita harus nyaman dulu ketika ingin membuat nyaman sekitar kita. Nah, ini caranya ya. Jadi kalau karakter keras dengan keras itu ya tadi harus kita memang saling ngeremnya di sini, begitu saya kira. Luar biasa Bunda. Mohon izin Bunda, saya jadi tambah cinta sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika ada hadis yang menyampaikan hal yang hampir serupa dengan trik psikolog dari Buddha Tari ini tadi ya. Stop, berhenti sejenak kan begitu ya. Kalau hadisnya kalau tidak salah kurang lebih artinya ketika akan marah dalam posisi berdiri maka kamu duduklah. Ketika kita marah dalam posisi duduk maka tidurlah, kayak gitu ya. Artinya apa? Rubah posisi, kemudian ambil jeda, tarik nafas panjang supaya nanti akan muncul notice ya, ada muncul pesan, kemudian ada refleksi insight kita secara ini apa namanya, karena latah walakal jannah itu pasti Allah akan menuntun kita ya, ada respon positif yang nanti akhirnya keluar begitu ya. Dan ini tentu perlu dilatih ya, sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, tambah yakin kita pada hari ini tentang hadis dan tentang jalan cara-cara dari psikolog kita Bunda Tari ya, dan kita coba akan latih terus di rumah ya. Kami juga di sekolah juga akan melakukan itu. Masya Allah, luar biasa. Baik Bunda Tari, ini tadi Bunda Aleta ya, kemudian Bunda Rini belum jadi tanya ya Ustaz tadi. Nggak jadi ya, nanti udah raise hand. Baik, luar biasa, subhanallah ayah dan bunda sekalian, tidak terasa sudah jam 9.15, artinya kita sudah berjalan berapa? 2 jam ya, 2 jam, subhanallah. Sangat bermanfaat sekali ilmu dari psikolog kita Bunda Tari ya,
dan sangat dinamika sekali, sangat dinamis sekali ternyata kita mendampingi perkembangan anak-anak kita. Ingat tadi kita Bunda Tari menyampaikan tentang sholat, tentang apa, jadi teringat seorang ulama juga menyampaikan ya, selain amal-amal kita yang langsung bersentuhan dengan komunikasi anak, tentu kita juga sudah paham dan kita ingin review di hari ini, yaitu terus mendoakan anak kita di sholat-sholat malam kita, di tiap sholat kita, begitu ya Pak. Insya Allah luar biasa. Saya pernah mendapat cerita dari seorang amil zakat senior saya, juga begitu, ada anak yang luar biasa sangat-sangat menguras kesabaran orang tuanya, tetapi orang tuanya terus mendoakan, kemudian menambah sodakohnya dan infaknya begitu. Ketika ditanya oleh amil zakat, Pak, kalau anak Anda baik, ini bagaimana Pak? Anda ingin apa kan? Ya saya ingin les, saya ingin kasihkan bimbingan belajar ke dia, saya ingin belikan lah. Baik, kalau yang begitu itu tetap diniatkan saja, tapi bukan untuk anak Bapak, untuk anak yatim bagaimana? Untuk anak duafa. Ya baik, tidak apa-apa. Disalurkan ke situ, ternyata Allah dengan jalan yang subhanallah merubah. Bulan demi bulan anaknya tahu-tahu tambah baik. Artinya ternyata kalau dari perspektif teman-teman di pegiat amil zakat itu, selain doa kita ada juga hal-hal yang lain yang bisa dikombin dengan cara-cara dari tips dari para psikolog tadi, yang paling utama adalah Bunda Tari tadi, adalah juga amal-amal kita. Menambah amal-amal kita, Pak, insya Allah bisa juga semakin menguatkan ya usaha kita untuk mendampingi anak-anak kita. Bunda Tari sungguh luar biasa sekali. Kalau saya kepenginnya sampai subuh, sampai duhur besok masih kuat ini soalnya. Iya, tapi karena ada waktu ini ya, ibu-ibu yang lain bagaimana? Oh iya, yang nggak kuat nanti lambaikan tangan gitu ya. Nah, kayaknya kita butuh closing nih dari Bunda Tari nih ya. Bunda-bunda silakan nanti ketik respon bagaimana acara pada malam hari ini menurut ayah bunda sekalian, silakan tulis di kolom chat. Sementara itu kita akan minta tolong kepada Bunda Tari ya untuk closing statement ya. Dan mohon izin Bunda Tari, nanti materi boleh kami share ke orang tua? Ya, boleh silakan. Terima kasih sekali. Nanti ada di grup wali kelas, grup orang tua ya. Stay tune, mari kita tetap jaga kekompakan dan sinergi orang tua dan guru dan sekolah. Monggo Bunda Tari untuk closing statementnya. Ini luar biasa sekali, tadi ilmunya sudah 2 jam dan akan ditutup dengan closing statement. Silakan Bunda Tari. Ya baik, terima kasih Ayah Bunda sudah membersamai itu ya, kita bersama-sama belajar dan memang sudah menjadi suatu kemestian ya. Kita harus terus belajar dan terus belajar gitu ya. Saya juga sama harus terus belajar karena memang mau nggak mau gitu. Ini menjadi bekal kita untuk membersamai anak-anak gitu. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah terus memperbaiki diri. Nah, seiring dengan proses belajar yang kita lakukan, kita terus memperbaiki diri. Jadi tahu, oh saya ternyata ada yang keliru di sini. Oh saya harus berbenah dari sisi ini. Dan harus sabar namanya belajar dan memperbaiki diri itu ya. Tidak bisa langsung berubah gitu kayak simsalabim jadi apa tidak gitu. Tetapi memang ini berproses. Nah, kita jalani proses ini, nikmati, jalani dan disyukuri begitu apapun yang ada gitu ya. Karena memang tidak bisa instan ya. Nah, insya Allah ketika kita terus berproses menjadi lebih baik, mau nggak mau kan akan terbangun kontak emosional dengan anak kita pun juga baik. Efeknya akan ke anak juga. Efeknya akan kembali ke mereka-mereka anak-anak kita gitu ya. Baik, saya kira itu insya Allah itu saja dari saya. Lalu saya tutup ya, kalau ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Insya Allah bisa nyambung di lain waktu ya. Siap Bunda Tari. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bunda Tari dan Bunda sekalian. Tadi sudah kita ikuti 2 jam dialog bersama dan sharing ilmu dari Bunda Tari. Mohon videonya untuk dinyalakan semua Bunda, karena kita akan dokumentasi screenshot ya. Ada Bunda Rini, Bunda Vivi belum dinyalakan videonya ya. Dan semuanya yang belum silakan kita akan screenshot dulu ya. Dan Bunda sekalian, Pak insya Allah juga bersama Biro Psikologi Obsesi yang dipimpin oleh Bunda Tari, kami dari tim guru SMP IT Taqiyah Roshidah juga akan selalu secara formal maupun informal ya akan berdiskusi untuk tumbuh kembang anak-anak kita di SMP IT Taqiyah Roshidah. Dan teman-teman ustadzah dan ustadzah sudah sepakat tadi ngobrol dengan Kepsek, Pak insya Allah
sama-sama kita akan terus mengembangkan kemampuan pendampingan ya. Dan jangan lupa bunda-bunda sekalian, ada saudara, ada adik, ada kakak, tetangga, silahkan PPDB kita masih berjalan ya Ustadz Anwar ya. Dan jangan sampai kehilangan kursi ya, karena pendaftar Pak Insya Allah cepat bertambah ya. Tolong diumumkan kepada sanak saudara dan tetangga. Baik, ada banyak terima kasih ucapan di kolom chat. Kita akan foto dulu ya, silakan dinyalakan bunda. Siap, oke. Smile. Ya, satu kali lagi. Sambut? Sampun, baik, terima kasih. Terima kasih kepada beliau Ustadz Anwar selaku kepala sekolah kami, pimpinan kami yang luar biasa yang pada hari ini juga turut menemani kita semuanya, memoderatari kita dan juga mengoperasikan semua komunikasi ini. Dan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya ya. Ini lambang cinta kasih sayang kita pada anak-anak kita, dan Allah telah mengirimkan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat menjadi saksi. Ayah bunda sekalian, dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan bahwa malaikat itu akan bergandeng-gandengan tangan dari tempat majelis ilmu ya, bergandeng-gandengan tangan dari tempat majelis ilmu sampai arsy-Nya Allah melaporkan satu demi satu nama-nama orang yang datang di majelis ilmu, termasuk bunda-bunda semua di sini. Fa insya Allah menjadi amal kita semuanya, dan semoga kita akan terus tekun melatih diri kita mencari ilmu dan juga membina anak-anak kita sebagai ladang amal kita untuk menciptakan anak kita, membina anak kita supaya menjadi betul-betul menjadi tabungan dunia dan akhirat yang sesungguhnya. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rusnandia Yuda Wiguna. Ketemu lagi kapan-kapan di forum-forum ilmiah dan forum keilmuan yang sama untuk para orang tua. Jazakumullah khair kepada Bunda Tari, jazakumullah khair kepada bunda-bunda semuanya. Salam untuk anak-anak kita tercinta yang di rumah sana. Kita hanya bisa mendampingi pada waktu jam-jam pelajaran. Selebihnya adalah bunda dan ayah bunda semua di rumah. Begitu nih ayah bunda sekalian. Jazakumullah khair. Semoga Allah mengizinkan kita semuanya tetap kuat dan bakoh begitu ya untuk mendampingi anak-anak kita masa depan umat Islam, masa depan dunia. Jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis, doa penutup majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bunda, informasi PPDB dikabarkan ya kepada tetangga, teman dan saudara. Pak insya Allah kita akan bersama-sama membangun peradaban baru Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Izin live ya. Makasih Bunda Tari. Ya, sama-sama. Selesai. Ya, ketemu besok ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam.